The Strongest System, bab 781, berdiri berdampingan dengan matahari. Saat itu juga, seluruh dunia terhenti. Penonton yang duduk di sekitar Lin Fan menyaksikan orang yang melontarkan omong kosong ini dengan rahang ternganga. Tanpa ragu-ragu, mereka melarikan diri secepat mungkin untuk menjauh sejauh mungkin darinya. Cepat lari, orang itu tidak menginginkan nyawanya lagi. Jangan terlibat, hanya dalam hitungan detik, tidak ada seorang pun yang tersisa di sekitar Lin Fan selain 14 bandit pasir. Semua orang memperhatikan pria itu dengan rahang terbuka lebar. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia berani mengatakan hal seperti itu? Aku tidak tahu, tapi menurutku otaknya pasti berkarat. Permaisuri wanita Jiuling bukanlah orang yang baik hati. Metodenya sangat kejam. Lin Fan berdiri di sana. Tangan di belakang punggung dan kepalanya sedikit dimiringkan, dia melihat segala sesuatu di kejauhan dengan tatapan tajam. PSHEW. 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 Zhang Ergou dan yang lainnya di kursi langsung berdiri tegak seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sulit dipercaya. Seolah-olah ada rantai berat yang diikatkan di kaki mereka menyeret kaki mereka ke arah Lin Fan selangkah demi selangkah. Memang benar, aku telah mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Tanpa ada seorang pun yang menjaga kalian, sayap kalian benar-benar menjadi kuat. Lin Fan berseru dengan nada dingin. Meskipun suaranya tidak nyaring, suaranya seperti angin dingin, menyebabkan hati Zhang Ergou dan yang lainnya membeku sepenuhnya. Tidak mungkin, kan? Semua makhluk kuat dari Sekte Iblis Suci dan Sekte Jiuling semuanya telah berdiri. Apakah mereka berpikir untuk menyerangnya bersama-sama? Mengapa pemuda ini mengatakan hal seperti itu? Apakah dia mendekati kematian atau semacamnya? Beberapa tetua dari sekte lain memandang sosok ini di kejauhan dengan bingung, tidak tahu siapa dia sebenarnya. CUCKUCKOOOO. Ciki yang duduk di kursi dengan nyaman pun langsung berdiri tegak saat mendengar kalimat itu. Dengan menggunakan matanya yang berkaca-kaca, dia melihat ke kejauhan. Segera, sayapnya berkibar saat dia berlari. Bahkan ada air mata yang mengalir dari matanya yang terbuka lebar itu, seolah dia baru saja diliputi emosi. Ketika Lin Fan melihat Ciki yang sedang berlari, hatinya juga dipenuhi dengan nostalgia. Namun, Lin Fan merasa bahwa dia harus mempertahankan pandangan tegas itu saat ini. Kalau tidak, mereka mungkin mengira masalah ini akan selesai begitu saja. Piak, Ciki berlari dari kejauhan. Dia praktis mencapai pelukan Lin Fan ketika dia ditampar ke tanah oleh Lin Fan. Lin Fan tidak menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Jika tidak, mengingat kondisi budidaya Ciki, dia pasti akan meledak hanya dengan satu tamparan. Pada saat ini, ketiga putra Ciki yang mesum itu berkibar dalam keributan saat mereka berkerumun dan bertahan di sekitar Ciki. Chicken Big, yang mengenakan emas dan perak di sekujur tubuhnya, tentu saja merasakan seluruh bulu ayamnya berdiri saat melihat Chicken Daddy-nya ditinju. Dia berteriak dengan marah. Aksesoris logam di tubuhnya bahkan mengeluarkan suara berdenting karena saling bertabrakan. Chicken Two hipster non-mainstream, yang menampilkan warna-warna menakjubkan pada tubuh ayamnya, mengayunkan ekornya ke kiri dan ke kanan. Dengan menggunakan paruhnya, dia mematuk jari kaki Lin Fan dengan marah. Namun, mengingat kondisi fisik tubuh Lin Fan, ayam dualah yang merasakan sakit yang tak tertahankan dengan melakukan ini. Ayam gemuk yang sangat gemuk itu berteriak dengan keras, dan potongan besar daging di mulutnya jatuh ke tanah. Dia kemudian membungkuk dan mengambil kembali potongan daging itu dengan paruhnya. Setelah itu, dia menghantam tubuh Lin Fan dengan tubuhnya yang gemuk, seolah-olah dia ingin melawan Lin Fan dengan nyawanya. CUCKOOOO. Ciki buru-buru bangkit dari tanah. Dengan menggunakan satu tamparan sayapnya, dia memukul ketiga anak ayamnya ke samping dan menatap Lin Fan dengan matanya yang menyedihkan dan cerah. Dia berteriak pelan beberapa kali sebelum melebarkan sayapnya dan memeluk kaki Lin Fan. Ketika kepalanya menyentuh kaki Lin Fan, dia menggosoknya berulang kali, seolah-olah dia benar-benar merindukan perasaan ini. Semua penonton di sekitarnya benar-benar terperangah dengan perkembangan ini. Itu tidak mungkin kan? Itu adalah binatang penjaga dari Sekte Jiuling yang sangat ganas. Tidak disangka pria itu akan menamparnya begitu saja. Dan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Memikirkan bahwa binatang penjaga yang mengerikan itu tidak marah, tapi malah memeluk kaki orang itu. Aku pasti sedang bermimpi kan? Kalau tidak, siapa sebenarnya pria itu? Melihat keadaan Ciki, Lin Fan tidak bisa bertindak lebih lama lagi saat dia mengangkatnya dengan satu tangan. Baiklah, kamu ayam panggang. Milikmu Truli baru saja hilang untuk sementara waktu, bukan? Namun, kamu benar-benar tahu cara menikmatinya, ya. Tak disangka kamu akan bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian untuk menghasilkan 3 ayam kecil, anak-anak ayam di sini. Sebaiknya kamu tidak memberitahu yang sebenarnya bahwa ketiga putramu ini semuanya lahir dari ayam biasa. Lin Fan tahu bahwa Ciki tidak pernah pilih-pilih makanan. Selama itu adalah ayam betina, dia sanggup melakukannya. Dan lebih jauh lagi, dia memiliki ketertarikan khusus pada unggas peliharaan. Sedangkan ketiga anak ayam kecil ini, meskipun garis keturunan mereka kuat, namun sangat tercampur aduk, seolah-olah ibu mereka sama sekali tidak berasal dari garis keturunan yang kuat dan mulia. Apa, benarkah? Ciki, yang digenggam di tangan Lin Fan, menganggukkan kepalanya pelan seolah dia diam-diam mengakui kata-kata Lin Fan. Lin Fan menutup matanya dengan lembut, seolah dia putus asa. Memang benar, saat dia tidak ada,
Ciki ini tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Lin Fan bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Ciki adalah keturunan yang berasal dari dua binatang kuno-kuno. Dan sekarang jika sampai pada generasinya, dia melahirkan 3 keturunan kecil campuran. Jika ayah Ciki mengetahui hal ini, bukankah dia akan memotong Ciki? Lin Fan melepaskan Ciki. Segera, Ciki mengepakkan sayapnya dan melompat ke bahu Lin Fan. Bagi Ciki, bahu Lin Fan ini adalah miliknya. Tidak seorang pun boleh bermimpi untuk merebut tempat ini darinya. Guru. Ketika Zhang Ergou dan yang lainnya datang ke hadapan Lin Fan, mereka bersujud di tempat dan berteriak secara emosional. Melihat kembalinya guru mereka tentu saja merupakan sesuatu yang membangkitkan banyak sekali emosi di hati mereka. Namun bagi penonton di sekitarnya, adegan tunggal ini sangat mengejutkan mereka. Apa yang mereka lakukan? Apa aku mendengar sesuatu? Apakah mereka baru saja menyebut pemuda itu sebagai tuan mereka? Itu. Semua orang benar-benar terkejut. Sekte Jiuling dan Sekte Setan Xian sangat kuat. Yang mana dari tetua mereka yang bukan makhluk menakutkan. Tetapi untuk berpikir bahwa kelompok makhluk kuat ini benar-benar menyebut seorang pemuda sebagai tuan mereka. Bukankah ini terlalu mencengangkan? Ergo, Lin Fan tidak benar-benar marah. Namun, dia merasa sedikit kesal di hatinya. Ya, Tuan, Ergo ada di sini. Zhang Ergo yang selalu berwibawa terhadap orang luar sangatlah malang dan gemetar ketakutan saat ini. Setelah bertahun-tahun, Zhang Ergo telah lama menyebarkan namanya kemana-mana. Bagi siapapun di dunia luar, meskipun mereka merasa nama Zhang Ergo cukup kasar, hal itu membuat mereka sangat ketakutan. Tapi, pemandangan makhluk kuat ini menarik kembali aura dominannya dan mengambil posisi gemetar membuat mereka tidak mampu menerima hal itu. Sedangkan bagi Zhang Ergo, menyembunyikan jati dirinya sungguh merupakan kehidupan yang sangat menyedihkan. Kini setelah gurunya yang telah pergi selama 5 tahun akhirnya kembali, Zhang Ergo benar-benar ingin kembali ke jati dirinya. Ketika Lin Fan melihat keadaan Zhang Ergo yang menyedihkan ini, dia juga mengalami sedikit sakit kepala. Bagaimana dia tidak berubah setelah bertahun-tahun? Bagi Zhang Ergo, hidupnya telah berubah pada hari dia disukai oleh gurunya. Kadang-kadang, Zhang Ergo menghela nafas ketika dia memikirkan dengan hati-hati tentang kehidupannya ini. Sejujurnya, ini adalah keajaiban yang luar biasa. Tepat sebelum aku pergi, apa yang kubilang padamu? Lin Fan bertanya. Zhang Ergo tercengang. Dia kemudian menundukkan kepalanya dengan malu. Tuan, Anda mengatakan kepada saya bahwa setelah Anda pergi, saya harus memimpin semua orang bersama-sama dan tetap bersatu. Kita harus saling mencintai dan menjaga satu sama lain sampai Anda kembali. Ini adalah kata-kata yang selalu diingat Zhang Ergo. Tapi melihat situasinya saat ini, sepertinya tidak sama dengan apa yang dia janjikan. Oh, kamu masih mengingatnya. Tapi situasinya saat ini sepertinya tidak begitu baik, ya? Atau, kamu bermaksud memberitahuku bahwa aku kembali pada waktu yang salah? Lin Fan bertanya dengan skeptis. Tuan, saya salah. Zhang Ergo menunduk dan berkata dengan suara lembut. Di depan Lin Fan, dia seperti anak kecil yang menunggu untuk diceramahi oleh orang tuanya atas beberapa kesalahannya. Oke, ada baiknya kamu tahu bahwa kamu salah. Melihat Ergo bersikap seperti itu, Lin Fan tidak melanjutkan. Ketika Zhang Ergo mendengar bahwa gurunya telah memaafkannya, wajahnya berubah menjadi nakal sekali lagi. Dia kemudian melanjutkan berkata dengan lembut, tetapi sebenarnya, Anda tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya, Guru. Anda tahu, Guru, Anda sangat mencintai kedua saudari junior ini. Sebagai kakak senior, beraninya saya mengganggu mereka. Jadi. Zhang Ergo memandang Lin Fan dan mengedipkan matanya dengan marah, tidak berani melanjutkan. Anak anjing, kamu sudah berubah. Kamu mencoba mengatakan bahwa tuanmu di sini salah secara tidak langsung. Lin Fan bertanya. Tidak, Tuan, Ergo pastinya tidak memiliki niat seperti itu. Meski begitu, agar tuannya tidak terus memarahinya, Ergo hanya bisa melawan hatinya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Kamu benar-benar terlalu tidak jujur. Saat kami kembali, kamu akan ikut terlibat. Tapi untuk saat ini, kami akan membiarkannya dulu. Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia kemudian melihat ke arah kedua muridnya. Mengapa, saat kalian melihat guru kalian kembali, kalian masih berdiri di sana dengan bodoh? Mengapa, kalian ingin terus memarahi guru kalian? Melihat perubahan gila dari kedua muridnya, Lin Fan benar-benar tidak dapat sadar kembali untuk beberapa saat. Seorang wanita muda memang sangat berbeda dari gadis kecilnya dulu. Jika dia menunda kepulangannya beberapa tahun lagi, bukankah orang-orang ini akan terbang ke langit untuk berdiri berdampingan dengan matahari? Babak 782, tidak. Menguasai. Wajah permaisuri wanita yang sangat mendominasi dan dingin itu seperti anak kecil saat ini. Mereka menundukkan kepala dan menjepit jari-jari mereka. Sepertinya mereka telah melakukan sesuatu yang buruk saat ini. Setiap orang yang menonton mengucek mata, tidak dapat mempercayai pemandangan ini sekarang. Tidak kusangka permaisuri wanita yang tinggi dan dingin itu akan mengeluarkan ekspresi seperti itu sekarang. Ini benar-benar membuka mata. Apa yang kalian berdua masih tunggu di sana? Lin Fan terkekeh. Wajah Ziqiao dan Jiuling berseri-seri, Tuan. Kedua gadis itu saling memandang satu sama lain saat kilatan kompetitif melintas di tatapan mereka. Seketika,
Keduanya mulai berlari cepat, seolah-olah mereka berlomba-lomba untuk melihat siapa yang paling cepat mencapai tuannya. Tuan, Ziqiao merindukanmu. Ziqiao langsung menerkam kepelukan Lin Fan. Tuan, Jiuling juga merindukanmu. Lin Fan membelai kepala mereka berdua sambil tersenyum penuh semangat. Ini adalah tipe kehidupan yang bisa dianggap tanpa beban. Astaga, tak disangka pemuda itu akan menjadi tuan dari dua permaisuri wanita yang hebat itu. Itu tidak benar. Kedua permaisuri wanita yang hebat itu sudah sangat kuat, namun majikan mereka ini masih sangat muda. Kalau begitu, seberapa kuatkah dia? Beberapa tetua sekte besar yang berasal dari generasi tua akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Segera, wajah mereka tercengang. Mereka telah menemukan berita yang sangat besar. Orang itu kembali. Mereka tahu apa yang terjadi pada dunia Xuan Huang di masa lalu. Kalau bukan karena orang itu, mereka mungkin sudah lama punah. Dan tuanmu juga merindukan kalian berdua. Tak kusangka kalian bisa tumbuh sebesar ini hanya dalam 5 tahun. Di masa lalu, Lin Fan tidak pernah berpikir untuk menerima murid. Tapi, siapa yang tahu bahwa segala sesuatunya akan terjadi sesuai takdir dan pertalian. Dia kemudian membawa mereka berdua, dan dalam sekejap, kedua gadis kecil ini telah tumbuh sebesar ini. Semua pemuda menjanjikan di kursi penonton memandang Lin Fan dengan wajah penuh emosi. Seorang master mirip dengan seorang ayah. Dan jika mereka bisa mengalahkan permaisuri wanita, pria ini akan menjadi ayah mertua mereka. Pada saat ini, semua pemuda yang menjanjikan itu sedang memikirkan cara untuk menjilat Lin Fan. Jika mereka bisa membuatnya bahagia dan entah bagaimana dia akan menjodohkan muridnya dengan mereka, bukankah itu akan menjadi peristiwa yang sangat menyenangkan? Bagaimana beberapa tahun terakhir ini? Apakah kalian menderita? Lin Fan bertanya dengan nada lembut. Tuan, adik perempuan junior telah menindasku selama ini. Ziqiao memelototi Yu Jiuling. Dia tidak lagi memiliki watak seorang permaisuri wanita saat dia mengeluh. Tuan, kakak perempuan adalah orang yang menindasku. Dia bertengkar denganku dalam segala hal. Tidak dapat menerima ini begitu saja, Yu Jiuling langsung membantah. Huff, keduanya lalu saling melotot dengan marah. Oh, begitu. Benar, Tuan. Adik perempuanku benar-benar nakal. Aku sudah menahan begitu banyak amarah dalam beberapa tahun terakhir ini. Kata Ziqiao. Tuan, kakak perempuan senior berbohong. Sayalah yang paling diintimidasi. Tuan, kamu harus percaya padaku. Keduanya menarik lengan Lin Fan dan saling menyalahkan. Lin Fan menganggukkan kepalanya dalam diam seolah-olah dia sedang mendengarkan mereka berdua. Ergo, ambilkan aku 2 bangku. Lin Fan berseru dengan tenang. Ya Tuan, tanpa berpikir 2 kali, Ergo buru-buru lari mencari bangku. Tuan, saya tahu itu. Anda yang terbaik bagi saya. Anda tahu bahwa murid Anda, saya, lelah. Ziqiao sangat bergantung pada Lin Fan. Bahkan sekarang setelah dia dewasa, dia masih suka bertingkah genit di depan Lin Fan seperti gadis kecilnya. Awalnya, ketika dia menjadi satu-satunya murid di bawah gurunya, Ziqiao merasa dirinya dipenuhi dengan cinta. Belakangan, dia mendapatkan seorang adik perempuan. Hal itu menyebabkan dia merasa seolah-olah cinta yang diberikan oleh gurunya telah terbagi 2. Tuan, aku juga sangat menyukaimu. Anda Jiuling menambahkan. Ya, benar, sungguh melelahkan. Wajah Lin Fan tidak berubah. Nada suaranya juga sepertinya menyiratkan sesuatu. Tak satu pun dari penonton di sekitarnya yang tersisa sama sekali. Saat ini, mereka semua ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan, saya sudah membawa bangkunya. Ergo membawa satu di masing-masing tangannya dan bergegas mendekat dengan gusar. Di mata Ergo, dia hanya merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Letakkan saja di sini. Lin Fan menjawab dengan tenang. Ergo mengangkat kepalanya, tidak tahu apa yang ingin dilakukan tuannya. Dia kemudian melihat ke arah kedua adik perempuannya. Pada titik ini, mereka hanya bisa bergantung pada bintang keberuntungan mereka sendiri. Tuan, saya baru saja bertengkar hebat dengan adik perempuan junior. Saya merasa sangat lelah sekarang. Ziqiao duduk. Namun, dia masih menolak untuk melepaskan Lin Fan. Tuan, Anda juga duduk bersama saya. Tuan, kamu duduk bersamaku. Saat ini, keduanya mulai berdebat sekali lagi. Melihat mereka berdua, Lin Fan angkat bicara, baiklah sekarang. Bangku ini bukan untuk kalian duduki. Kalian berdua, pilih masing-masing satu dan berbaring tengkurap. Ah, Ziqiao dan Yu Jiuling tercengang, agak tidak percaya. Untuk beberapa saat, mereka tersesat dalam keadaan linglung, tidak mampu keluar dari situ. Saat ini, Zhang Ergo dan yang lainnya menyadari apa yang sedang terjadi. Segalanya masih jauh dari selesai. Ah, apa? Cepatlah berbaring. Lin Fan berkata dengan nada tenang dan damai sambil tersenyum cerah di wajahnya. Tuan, apa yang kamu coba lakukan? Keduanya tercengang saat ini. Wajah mereka yang cantik tiada taranya bersinar dengan tatapan menyedihkan di mata mereka. Dan kalian berdua benar-benar berani bertanya pada tuanmu apa yang aku coba lakukan. Sekarang, jika tuanmu tidak kembali tepat waktu, bukankah kalian berdua akan membuat lubang besar di surga? Baiklah, cepatlah sekarang. Kamu tidak ingin tuanmu marah, kan? Lin Fan menambahkan. Tuan, ayo cepat. Ziqiao dan Yu Jiuling tergeletak di atas bangku dengan sikap menyedihkan. Pada saat itu, penguasa guru yang sudah lama tidak digunakan Lin Fan kini muncul kembali ke dunia sekali lagi.
Ketika kedua murid itu melihat penggaris guru itu, wajah mereka pucat pasi. Jika aku tidak memberikan kalian sesuatu untuk diingat kali ini, kalian akan benar-benar lepas kendali di masa depan. Lin Fan memegang penggaris guru di tangannya saat dia mengatakan ini. Penonton yang mengelilinginya tercengang pada saat ini. Mereka sudah terperangah saat kedua permaisuri wanita itu tergeletak di bangku. Tapi, apa yang dia coba lakukan? Pada awalnya, mereka tidak mendapatkannya. Namun ketika mereka melihat penggaris guru di tangan pemuda itu, mereka langsung mengerti. Astaga, bukankah ini terlalu menggerahkan hati? Mendengar keributan yang datang dari kerumunan, Ziqiao dan Yu Jiuling menoleh ke arah guru mereka dengan wajah memerah. Tuan, bisakah Anda menunggu sampai kami kembali sebelum Anda memukul kami? Di dunia luar, saya dan adik perempuan junior adalah permaisuri wanita. Jika banyak orang ini melihat hal ini, kami pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Itu benar, guru kita yang baik. Tolong, saya mohon. Saya tahu bahwa saya salah sekarang. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Anda Jiuling berteriak. Jika ada orang lain yang melakukan ini, mereka pasti sudah lama diledakkan hingga mati oleh keduanya. Tapi orang saat ini adalah tuan mereka. Bahkan jika mereka memakan 100 nyali, mereka tidak akan berani melakukan apapun lagi. Kamu tidak akan berani melakukannya lagi. Aku baru saja menghabiskan waktu lama menonton dari bawah arena. Kalian berdua benar-benar ganas, bukan? Bahkan lebih ganas dari tuanmu di sini. Dan, kamu tahu cara mendirikan sektemu sendiri dan sebagainya sekarang, kan? Dan menurutmu itu tidak akan lepas kendali. Jawab Lin Fan. Keduanya tampak sangat menyedihkan saat ini. Disposisi sombong telah lama menguap ke udara saat kedua mata berbinar itu menatap Lin Fan dengan tatapan memohon. Mereka kemudian melihat sekeliling pada kakak laki-laki senior mereka. Niat mereka jelas, tolong bantu kami, saudara-saudara senior. Tuan, aku bersumpah kepada surga bahwa selama kamu tidak memukulku di depan semua orang ini, aku pasti akan patuh mulai sekarang dan tidak akan bertindak kurang ajar lagi. Itu benar, guru. Saya akan bersumpah demi surga juga. Dan mengumpat sama nilainya dengan kentut. Bahkan surga di sini adalah milik tuanmu. Namun, kamu bahkan berani memarahi tuanmu di sini, apalagi berbicara tentang sumpah serapah. Jawab Lin Fan. Zhang Ergou berdiri di pinggir lapangan demi keselamatannya sendiri sepanjang waktu. Tapi ketika dia melihat tatapan memohon dari adik perempuannya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengalah. Tuan, bagaimana kalau kita memindahkan muridnya setelah kita kembali? Lihat, ada begitu banyak orang di sini bersama dengan semua sekte besar. Jika berita tentang ini tersebar, itu akan merusak reputasimu juga. Saya pikir kakak senior benar. Mari kita disiplinkan mereka setelah kita kembali. Feng Bujue menambahkan. Meskipun kedua adik perempuan itu mungkin telah melakukan cukup banyak kesalahan, seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh mengeringkan linen kotor mereka di depan umum. Menurutku lebih baik kita kembali dulu. Bahkan Mi Qiongqi berhasil menemukan alasan kentut. Ketiga putra Ciki juga memeluk kaki Lin Fan, menatapnya dengan sedih. Ayam gendut, dagingmu sudah turun. Lin Fan menatap kakinya sambil berkata. Chicken Fat yang tadi memeluk kaki Lin Fan menyadari bahwa paruhnya kembali kosong. Dia menunduk saat melihat dagingnya telah jatuh ke tanah lagi, dan segera mengambilnya kembali. Dia kemudian melanjutkan pelukan kaki Lin Fan dengan ekspresi yang sangat menyedihkan di wajahnya. Lupakan saja, karena kakak-kakakmu memohon belas kasihan untuk kalian, kami akan menyelesaikan ini saat kita kembali nanti. Bangunlah, kata Lin Fan. Guru adalah yang terbaik. Ziqiao sangat tersentuh. Ziqiao mengusap sisi matanya dan menangis secara emosional. Lin Fan memutar matanya, lalu mengeluarkan pita dari udara tipis. Tuan, apa yang kamu lakukan? Ziqiao dan Jiuling bingung. Saat ini, tuanmu akan mengikat tangan kalian. Tanpa persetujuan tuanmu di sini, tidak ada di antara kalian yang boleh melepaskan ini. Jika tidak, kalian harus memahami konsekuensinya. Tuan, bagaimana kalau kita tidur, mandi, dan harus ke kamar kecil? Apa yang harus kita lakukan? Keduanya berseru. Semuanya harus dilakukan bersama-sama, jawab Lin Fan. Tidakoo. Waktunya berangkat. Lin Fan menyapu jubahnya dan langsung membawa semua orang bersamanya keluar dari sini. Dalam sekejap mata, Lin Fan dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Tuan, bagaimana dengan sekte kita? Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Bubar. Adapun semua orang yang tetap berada di tempat kejadian, mereka benar-benar tercengang selama 1 atau 2 saat, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bab 783, di mana adegan menyentuh yang dijanjikan. Saat ini, di dunia Xuan Huang, sekte Xuanjian adalah sebuah eksistensi yang tidak perlu diperhitungkan. Dalam 5 tahun terakhir, ada sekte yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan mencoba menindas sekte Xuanjian, berpikir bahwa mereka adalah sekte yang semuanya perempuan. Namun, sekte tersebut akhirnya menghilang secara misterius. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Belakangan, ada orang yang menemukan beberapa Grandmaster dan tetua sekte ini di beberapa tambang, sedang bekerja keras menambang dengan wajah penuh debu.
Setelah menyelidiki lebih jauh, mereka menemukan bahwa orang-orang ini ditangkap di sini untuk bekerja keras sebagai kuli. Sejak saat itu, semua orang tahu bahwa Sekte Xuanjian jauh dari sederhana. Tapi tentu saja, orang-orang yang terlibat secara alami tahu bahwa Sekte Xuanjian jauh dari sederhana. Grandmaster Sekte Xuanjian saat ini adalah istri Lin Fan. Dan siapa Lin Fan? Dia adalah eksistensi yang paling sakit di seluruh dunia Xuan Huang. Semua murid di bawahnya sakit parah. Dan tidak hanya itu, Sekte Kemuliaan dan Sekte Jiu Xiao memiliki hubungan yang luar biasa dengan pria itu. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menguasai Sekte Xuanjian, itu akan bergantung pada apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sekte Xuanjian saat ini adalah sekte yang berkembang dengan keagungan. Murid-murid di bawah mereka berjumlah puluhan, dan mereka dapat dianggap sebagai salah satu sekte besar juga. Tiba-tiba, kehampaan bergetar dan sesosok tubuh muncul dari dalam. Siapa di sana? Wajah murid Sekte Xuanjian yang sedang berjaga berubah menjadi kaku saat dia bersiaga tinggi. Tidak disangka orang-orang ini akan tiba di Sekte Xuanjian tanpa memberi tahu sebelumnya. Apakah mereka musuh di sini untuk mengganggu? Sekte Xuanjian saat ini berbeda dari masa lalu. Semua murid di bawah mereka sangat bangga dengan sekte mereka. Lin Fan membawa semua orang bersamanya dan berdiri di sana dengan tenang, bertanya, di mana Grandmaster Anda? Saat ini, Lin Fan merasa sedikit emosional. Dia akhirnya akan menemui istrinya. Perpisahan ini telah memisahkan mereka selama 5 tahun. Membayangkan dia harus meninggalkan istrinya ke tempat tidur kosong membuat Lin Fan merasa sedikit bersalah. Namun, pada saat ini, murid yang berjaga membunyikan sinyal alarm. Dia menyadari bahwa ada sekelompok besar orang yang ada di sini. Dan tidak hanya itu, aura mereka juga sangat hebat. Cincin. Tiba-tiba, para murid bermunculan dari segala arah. Salah satu murid perempuan yang memimpin memegang pedang panjang di tangannya dengan watak yang luar biasa. Faktanya, dibandingkan dengan murid-muridnya sendiri, dia juga tidak terlihat terlalu jauh. Kakak senior, saat semua orang dari Sekte Xuanjian melihat siapa orang itu, mereka menyapanya dengan hormat. Siapa kalian? Mengapa kalian tiba di Sekte Xuanjian? Gadis ini baru berusia 16 tahun. Oleh karena itu, dia membawa tatapan hati-hati. Adik Qianying, jangan khawatir. Saat ini, Zhang Ergou menonjol. Kakak senior Ergou. Saat Qianying melihat bahwa itu adalah Zhang Ergou, hatinya menghela nafas lega dan menurunkan kewaspadaannya. Kakak senior Ergou, apakah ada alasan kunjunganmu kali ini? Zhang Ergou telah datang ke Sekte Xuanjian beberapa kali. Dan setiap kali dia datang adalah membela Sekte Xuanjian. Karena itu, beberapa murid Sekte Xuanjian secara alami mengenalnya. Apakah Yun Xian ada? Lin Fan langsung bertanya. Saat Qianying mendengar ini, wajahnya menjadi sangat dingin. Siapa kamu? Nama Grandmaster bukanlah seseorang yang bisa kamu panggil seperti. Tapi bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Qianying tiba-tiba menyadari bahwa mulutnya ditutup oleh Zhang Ergou. Tuan, ini adalah saudari junior saya Qianying, murid langsung dari ibu pemimpin kami. Dia belum mengenal Anda, Zhang Ergou menjelaskan dengan tergesa-gesa. Awalnya, Qianying sedikit jengkel atas tindakan Zhang Ergou. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah saat dia mengamati Lin Fan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan benar. Sebagai murid langsung Xuan Yunxian, dia secara alami tahu bahwa gurunya memiliki seorang suami. Tidak hanya itu, dia sudah tidak berada di tempat ini lagi. Dari waktu ke waktu, dia selalu melihat gurunya melihat suatu benda dan memikirkan seseorang. Satu pemikiran ini kadang-kadang akan menyita waktu seharian penuhnya. Oh, murid langsung Yunxian, memang tidak terlalu buruk. Lin Fan tidak menyangka bahwa Xuan Yunxian akan mencari murid langsungnya sendiri. Kamu, Grandmaster Lin, Qianying bertanya dengan heran. Lin Fan menganggukkan kepalanya sambil nyengir. Tuan, seketika, Qianying berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari ke halaman di belakangnya. Dia sangat bersemangat saat ini. Ketika Lin Fan melihat seberkas cahaya panjang di kejauhan, dia tersenyum lebar sambil melihat sekeliling tempat dengan antisipasi. Secara teoritis, saat ini, yang pertama muncul adalah putranya yang murahan itu. Tapi di mana anak laki-laki itu sekarang? Beberapa murid Sekte Xuanjian mulai berbisik ketika mereka melihat Lin Fan. Siapa pria itu? Kenapa dia memanggil nama Grandmaster kita begitu akrab? Aku tidak tahu. Bagaimana kalau bertanya pada kakak perempuan senior kita? Beberapa murid yang tidak mengetahui latar belakang Lin Fan bertanya kepada kakak perempuan senior mereka di sekitar mereka secara diam-diam. Namun mereka menyadari bahwa semua kakak perempuan senior mereka terlihat sangat bersemangat saat ini. Kakak senior, siapa dia? Kakak-kakak senior yang bersemangat itu sepertinya punya banyak hal yang ingin mereka katakan. Itu adalah makhluk paling kuat di seluruh dunia Xuan Huang. Dia adalah suami dari Grandmaster kita. Grandmaster telah memikirkannya siang dan malam. Akhirnya, dia tidak perlu lagi mengenangnya melalui sebuah benda. Ah, suami dari Grandmaster kita. Di halaman belakang. Tuan, sosok Qianying berubah sangat cepat seolah-olah dia baru saja menggunakan seluruh energinya. Yinger, ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Di dalam sebuah paviliun, sosok dengan keanggunan luar biasa tampak sangat menawan dan menakjubkan.
Setiap tindakan yang dia lakukan sama indahnya dengan lukisan itu sendiri. Tuan, dia kembali. Qian Ying berteriak secara emosional. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan lagi. Siapa yang kembali? Bicaralah dengan benar. Kamu akan menjadi Grandmaster di masa depan. Apa yang membuatmu cemas? Sudah lama sekali sejak Xuan Yunxian melihat muridnya menjadi begitu bersemangat. Oleh karena itu, dia juga cukup penasaran. Lin. Tiba-tiba, tubuh Xuan Yunxian tersentak hebat. Dia mengangkat fitur indah miliknya dan melihat ke kejauhan. Dalam sekejap mata, angin sejuk bertiup dan tidak ada yang tersisa dari milik Xuan Yunxian sepenuhnya. Penggemar, Tuan, di mana kamu? Qian Ying baru saja menyelesaikan kata-katanya dan mengetahui bahwa tuannya telah menghilang seluruhnya. Lin Fan berdiri di sana sambil tersenyum bahagia. Dia sudah merasakan aura familiar itu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sesosok tubuh muncul di hadapan Lin Fan. Keduanya saling menatap mata. Pada saat itu, seluruh dunia tampak sunyi senyap. Adegan yang mengharukan akan segera terjadi. Melihat pemandangan di depannya, Ziqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap sisi matanya. Meskipun tidak ada satu kalimat pun yang dipertukarkan antara gurunya dan ibu pemimpinnya, dia tahu bahwa satu tatapan mata menyimpan sejuta emosi di dalam diri mereka. Semua murid Sekte Xuanjian menahan napas. Mereka bisa merasakan suasananya dipenuhi kehangatan saat ini. Mereka tahu bahwa setelah 5 tahun tidak bertemu satu sama lain, tentu saja ada banyak hal yang bisa dibicarakan satu sama lain. Bagi mereka semua, meski mereka tidak memiliki pengalaman seperti itu secara pribadi, pemandangan saat ini masih membuat mereka merasa iri. Xuan Yunxian memandang Lin Fan. Wajah familiar itu. Ini adalah pria yang dia pikirkan siang dan malam, dan sekarang berdiri di hadapannya sekali lagi. Matanya tidak bisa membantu tetapi memerah. Xuan Yunxian memiliki banyak hal yang ingin dia katakan padanya. Namun, pada saat itu, dia sama sekali tidak tahu bagaimana memulainya. Suami, satu kata dari Xuan Yunxian itu mengandung seluruh pikiran dan emosinya. Rasa rindu selama 5 tahun yang tercakup dalam satu kata, suami, itu. Lin Fan melangkah maju. Karena satu langkah Lin Fan itu, semua hati para murid yang menonton mulai berdebar kencang. Mereka tahu bahwa adegan mengharukan akan segera terjadi. Istri, Lin Fan muncul di hadapan wajah Xuan Yunxian. Sambil melingkarkan bahunya di sekelilingnya, dia berlari ke halaman belakang. Suamiku, cepat turunkan aku. Semua murid memperhatikan. Apa yang kamu takutkan? Biarkan mereka menonton jika mereka mau. Mari kita cari tempat yang bagus dan rahasia untuk membicarakan semuanya dengan baik. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Xuan Yunxian, yang ditopang oleh bahu Lin Fan, merasakan wajahnya memerah dan memerah. Di mana adegan menyentuh yang dijanjikan. Saat ini, seluruh masa yang hadir hanya bisa ternganga melihat pemandangan di hadapan mereka. Apa yang baru saja terjadi membuat mereka sama sekali tidak siap. Bab 784, Cemas Sampai Mati. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Yu Jiuling dan Ziqiao, yang sedang diikat bersama saat ini, bertanya dengan bingung. Yah, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita mengunjungi Sekte Xuanjian. Kurasa kita akan berjalan-jalan sendirian. Mari kita berpisah sekarang. Zhang Ergou menghela nafas. Kakak senior Zhang, adik perempuan junior di sini telah mempelajari keterampilan baru-baru ini. Saya ingin pendapat Anda tentang hal itu. Qian Ying meminta. Tentu saja, tak masalah. Tentu saja, tidak akan ada masalah apapun, karena Zhang Ergou sedang tersenyum saat ini. Aku akan melihat-lihat juga kalau begitu. Pemandangan di sekitar Sekte Xuanjian cukup bagus. Tian Yu, Feng Bujue, dan Mi Qiongqi kemudian berpisah, mencari tempat yang ingin mereka lihat. Adapun 14 bandit pasir, mereka saling memandang dengan bingung. Pukulan yang mereka terima hari ini cukup besar ya. Dan sekarang setelah bos mereka membawa istrinya pergi, apa yang harus mereka lakukan? Tidak, mereka harus bertindak seolah-olah mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, dan jelas tidak menunjukkan bahwa mereka sedang kebingungan saat ini. 14 bandit pasir kemudian pergi sendiri, dan murid-murid di sekitarnya juga berpencar. Akhirnya, hanya Ziqiao dan Yu Jiuling yang tersisa. Patah, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pergi ke sini. Keduanya ingin menempuh jalan masing-masing. Namun, karena mereka diikat menjadi satu, tidak ada satupun yang bisa bergerak sedikitpun. Tidak, kenapa aku harus mendengarkanmu? Aku ingin pergi ke arah ini. Kita lihat siapa yang lebih kuat nanti. Ayo, siapa yang takut pada siapa? Ziqiao dan Yu Jiuling berdiri di tempat mereka berada dan mulai saling menarik satu sama lain. Halaman belakang sudah lama dikosongkan. Di dalam rumah. Kembali hanya setelah 5 tahun, apakah kamu tidak mempunyai sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku? Di dalam rumah terdengar suara tenang Xuan Yunxian yang mengisyaratkan sedikit ketidaksenangan. Semuanya harus diucapkan melalui tindakan. Istriku sayang, apakah kamu merindukanku? Ya, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Gagal. Istriku, kenapa aku tidak boleh membuka baju ini? Waktu berlalu detik dan menit saat suara tergesa-gesa Lin Fan keluar dari rumah. Bukan begitu caramu membuka baju. Ayo, aku yang melakukannya. Tidak apa-apa, itu terlalu merepotkan. Bukankah itu hanya sepotong pakaian?
Apa dia pikir itu bisa menghentikanku? Sobekan, lihat, sekarang semuanya sudah telanjang. Betapa cepatnya juga. Astaga, pelan-pelan. Lagi pula tidak perlu terburu-buru. Aku benar-benar ingin memelukmu dengan benar. Lanjut Yunxian. Istriku, bukan aku yang terburu-buru. Ada orang lain di sini yang menunggu dengan cemas. Hatiku ini bahkan akan segera keluar. Lin Fan terkikik dengan hina. Istriku, kulitmu menjadi lebih cerah, lebih halus, dan lebih lembut. Sangat gatal. Yunxian mulai menggeliat karena disentuh. Hehehe, biarkan suamimu memijatmu. Ini pasti akan membawa efek ajaib. Di sana jangan dipijat, sudah cukup besar. Suara malu-malu Suan Yunxian berbisik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak keberatan jika ukurannya menjadi lebih besar. Baik itu bulat atau gagah, semuanya akan terlihat sangat bagus. Piak, 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 beberapa desahan ringan dan erangan terdengar dari dalam rumah. Tidak kusangka hal seperti itu akan terjadi di siang hari bolong. Pemandangan yang memalukan. Suamiku, bagaimana dengan dunia atas? Apakah berbahaya? Masih baik-baik saja. Kurasa pertarungan di sana hampir sama intensnya dengan pertempuran yang kita alami sekarang. Namun, aku masih bisa menahannya. Ini adalah analogi yang sangat akurat yang digunakan oleh Lin Fan. Posisi ini sungguh memalukan. Berlutut di sini membuat tubuhku terasa dingin. Tidak, jangan khawatir. Suamimu akan menghangatkanmu. Benar, sebarkan lebih jauh, sedikit lebih jauh. Ya, bagus sekali. Yunxian, pantatmu sangat indah. Bulat sekali dan gagah. Suamiku, jangan katakan hal itu lagi. Aku hampir mati karena malu. Jangan khawatir, kita sudah lama menikah. Hal-hal yang indah tentu saja harus dipuji. Suami, ya, Yunxian telah menyadari bahwa lidahmu menjadi lebih manis dari sebelumnya. Apakah karena di dunia atas, kamu punya yang lain? Hehehe, istriku, apa kamu berharap jawabanku adalah aku punya satu lagi atau tidak? Aduh. Berhenti meremas, berhenti mengencangkan. Tidak, jelas tidak. Itu lebih nyaman. Pertempuran sengit terjadi di seluruh tempat seperti angin puyuh, melanda setiap sudut. Kemanapun angin puyuh lewat, semuanya akan berantakan. Serangkaian suara tidak senonoh terdengar dari dalam rumah, memenuhi seluruh halaman belakang. Namun, tidak ada orang lain di halaman belakang saat ini. Karena itu, syukurlah tidak ada korban jiwa akibat hal tersebut. Waktu malam. Sudah waktunya makan malam. Ziqiao dan Jiuling melihat makanan di depan mereka. Salah satu dari mereka memegang sumpit di tangan kirinya sementara yang lain di tangan kanannya. Kebetulan Jiuling adalah orang yang tangan kanannya bebas menggunakan sumpit. Oleh karena itu, dia menikmati saat dia memasukkan setiap potongan makanan lezat ke dalam mulutnya. Sedangkan untuk Ziqiao, dia kesulitan memegang sumpit dengan cara yang aneh. Dia mengambil sepotong daging dan ingin memasukkannya ke dalam mulutnya. Hal berikutnya yang dia tahu, benda itu terjatuh. Beri aku makan. Melihat betapa Jiuling menikmati makanannya, Ziqiao berseru. Apakah kamu tidak punya tangan? Jiuling menjawab singkat. Bagaimana aku bisa makan dengan tangan kiriku? Ziqiao menambahkan. Jiuling memandang Ziqiao. Dia kemudian mengambil beberapa makanan dan menaruhnya di mulut Ziqiao. Aku ingin makan itu. Aku ingin memakannya juga. Saya ingin minum sup. Ziqiao memandang Jiuling. Dia kemudian mengambil sendok dengan tangan kirinya dan membawanya ke mulut Jiuling. Baik Ziqiao maupun Jiuling sama-sama mengalami sakit kepala yang hebat karena pita ini. Namun, karena itu atas perintah tuannya, tidak mungkin mereka tidak patuh. Tak satu pun dari mereka ingin tidur bersama di kamar yang sama jika diberi pilihan. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan lain selain tidur bersebelahan. Bahkan ketika mereka harus mandi atau menggunakan kamar kecil, mereka harus melakukannya bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa mereka berdua lakukan. Lapangan belakang. Lin Fan memeluk Suan Yunxian dalam pelukannya, menceritakan tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di dunia atas. Hati Suan Yunxian berdebar-debar karena cemas. Setiap kali ceritanya mencapai bagian yang berbahaya, dia akan memandang Lin Fan dengan kekhawatiran yang tak terkira. Salah satu dari mereka berbicara perlahan sementara yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian. Suan Yunxian tidak menyangka suaminya akan menghadapi bahaya sebanyak ini. Dan bahkan kadang-kadang, itu adalah situasi di mana dia nyaris tidak bisa lolos dari kematian. Dan tentu saja, Lin Fan tentu saja tidak memberitahunya tentang dirinya yang dirusak oleh Kaisar Air Api. Lagi pula, bukankah dia sangat bodoh jika mengatakan hal itu? Suamiku, sekarang kamu sudah kembali, apakah kamu berniat untuk kembali lagi? Suan Yunxian bertanya sambil membelai wajah Lin Fan dengan lembut. Tentu saja, saya akan kembali. Ada urusan yang belum selesai di sana. Jawab Lin Fan. Apakah itu berarti kita harus berpisah sekali lagi? Yunxian tidak tega berpisah denganmu, lanjut Suan Yunxian. Jangan khawatir, sekarang aku sudah kembali kali ini, aku berniat membawa kalian bersamaku. Lin Fan sudah membuat rencana di benaknya. Meskipun penting bagi seseorang untuk memiliki ketabahan dan kekuatan seseorang sangatlah kecil ketika harus melawan ras kuno. Satu-satunya cara mereka bisa membunuh semua makhluk ras kuno adalah dengan menyatukan semua kekuatan yang ada.
Ada banyak orang jenius di dunia Xuan Huang. Dan pada saat yang sama, Lin Fan telah menetapkan rencananya. Meskipun tidak akan ada efek yang dapat diperkirakan dalam jangka pendek, Lin Fan percaya bahwa tidak akan lama lagi sekelompok talenta akan muncul. Selama kita tidak berpisah, Yun Xian akan puas. Xuan Yunxian saat ini sama sekali tidak tampak seperti seorang Grandmaster. Dia hanyalah seorang gadis kecil di tangan Lin Fan. Ya, jangan khawatir. Kadang-kadang, Lin Fan juga merenungkan keajaiban hidup. Tidak kusangka orang seperti dia pun bisa menemukan istri dengan kepribadian seperti itu. Baiklah, kamu pasti lelah sekarang. Beristirahatlah lebih awal. Besok, aku ingin kembali ke Sekte Kemuliaan. Lin Fan terkekeh. Wajah Xuan Yunxian memerah saat dia memikirkan betapa liarnya mereka di siang hari. Namun, dia tidak tega membayangkan kalau dia bisa melakukan tindakan cabul seperti itu. Apa yang harus dia lakukan jika para murid mengetahui hal itu? Namun, bagi Xuan Yunxian, semua itu tidak terlalu berarti. Bab 785, kembali ke Sekte Kemuliaan sekali lagi. Hari berikutnya, Lin Fan menenangkan istrinya sebentar. Sekarang setelah dia kembali ke dunia Xuan Huang, ada sejumlah masalah yang harus dia selesaikan. Yun Xian secara alami memahami bahwa suaminya juga memiliki masalah penting yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, dia tidak berusaha membatasinya. Masih ada waktu yang lama bagi mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan membangun hubungan. Di area pavilion, Lin Fan berdiri di sana sendirian, pikiran-pikiran melintas di benaknya saat dia merenungkan rencana mulai sekarang dan seterusnya. Dia tahu bahwa begitu dunia tanpa batas terbuka, itulah saatnya neraka akan terjadi. Semua makhluk kuat yang tersembunyi dari berbagai dunia mungkin muncul sekali lagi. Sepanjang jalur kultivasinya, dia telah bertemu dengan sejumlah makhluk kuat. Namun, dibandingkan dengan ribuan dunia dan petualangannya di dunia suci kuno, dia mungkin hanya berada di puncak gunung es. Seberapa luaskah ribuan dunia di luar sana? Jika hanya ada sedikit makhluk kuat ini, apa yang bisa mereka lakukan? Lin Fan tahu bahwa begitu momen itu tiba, itu akan menjadi awal dari perang yang kacau. Jika dia ingin melindungi semua orang yang dia sayangi sebelum pembukaan dunia tanpa batas, dia hanya bisa bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri saat itu. Menguasai, Ziqiao dan Jiuleng menuju dengan cepat. Tak satu pun dari mereka mendapatkan istirahat malam yang nyenyak tadi malam. Sekarang setelah mereka terikat bersama, tidak ada yang nyaman untuk mereka lakukan. Bahkan istirahat pun juga tidak terasa enak. Guru, murid-murid Anda tahu bahwa kami salah. Bisakah Anda melepaskan kami? Keduanya bertanya dengan menyedihkan. 1 hari sudah cukup untuk membuat mereka merasa sangat tidak enak. Bukankah akan membunuh mereka jika hal ini terus berlanjut? Ini adalah cobaan yang harus kuberikan pada kalian sebagai tuanmu. Lin Fan tentu saja tidak akan melepaskan mereka dari ini. Karena dia pergi ketika mereka masih muda, dia tidak memberikan ajaran yang benar kepada mereka. Jika keduanya tidak bisa berdamai satu sama lain, bukankah itu akan menjadi keributan besar di masa depan? Itu saja sekarang, tuanmu mempunyai masalah yang harus ditangani. Tanpa berlama-lama, Lin Fan meledak dan segera menghilang dari tempatnya. Ah, Ziqiao dan Jiuling mengerucutkan bibir dan menggerakkan jari kaki. Ini adalah bentuk penyiksaan bagi mereka. Namun, mereka tidak akan berani menentang kehendak tuannya. Mereka kemudian saling memandang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Saat ini, Sekte Kemuliaan sudah menjadi sekte nomor 1 di seluruh dunia Xuan Huang. Baik di masa lalu atau sekarang, mereka masih merupakan sekte utama, jika tidak lebih besar. Mereka adalah eksistensi yang dihormati dan dicontoh oleh banyak sekte. Pada saat ini jauh dalam kehampaan, Lin Fan menoleh. Ada patung tampak buram yang bisa dia lihat dari tempatnya berada. Tapi, Lin Fan tahu bahwa itu adalah patung penghormatannya. Memikirkan kembali tentang patung penghormatan ini, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Ini adalah sesuatu yang diciptakan sekte untuknya setelah dia menampilkan pertunjukan yang bagus. Sekte Kemuliaan memang sesuai dengan namanya dengan kekayaan seperti yang dimiliki para naga. Hanya sebuah sekte saja, namun mereka telah menguasai hampir 20% dari seluruh kekayaan dunia Xuan Huang. Sekarang Lin Fan telah berkultivasi sejauh ini, dia secara alami sangat akrab dengan konsep keberuntungan. Pada saat yang sama, karena kehendak surga adalah milik Lin Fan, tentu saja sangat mudah baginya untuk memeriksa nasib seseorang. Sekte Kemuliaan telah menguasai 20% kekayaan dunia. Fakta ini saja akan memungkinkan sekte ini berkembang dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan berkembang tanpa batas. Ketika Lin Fan muncul di pintu masuk Sekte Kemuliaan, ada banyak murid dalam sekte tersebut. Melihat orang luar seperti Lin Fan, mereka tentu saja penasaran. Semua orang yang bisa menjadi murid Sekte Kemuliaan secara alami sangat sombong. Lagi pula, bukanlah lelucon untuk menjadi sekte nomor 1 di seluruh dunia Xuan Huang. Menginjak tanah Sekte Kemuliaan membawa kembali kenangan tak terbatas bagi Lin Fan. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang mengenalnya. Dalam 5 tahun terakhir, dia mungkin sudah sedikit banyak dilupakan. Kamu, tiba-tiba, sekelompok murid berbalik. Wajah mereka sangat terkejut seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Lin Fan bingung. Dia bertanya-tanya ada apa dengan murid-murid ini. Mengapa mereka tampak seperti baru saja melihat hantu? Semua ini adalah murid sekte luar. Tapi,
Ketika mereka pertama kali memasuki sekte tersebut, aturan pertama dari segala hal yang harus mereka ketahui tentang sekte kemuliaan melibatkan Lin Fan. Murid manapun yang ingin masuk ke sekte kemuliaan pertama-tama harus berdiri di depan patung penghormatan sepanjang hari dan malam tanpa mengeluarkan satu suara pun. Jika terdengar suara mengintip dari mereka, mereka akan segera didiskualifikasi. Adapun para murid ini, mereka akan selalu melewati patung penghormatan ini setiap hari. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti sudah hafal seperti apa bentuknya tanpa perlu melihatnya secara langsung. Lin Fan berdiri di sana dengan tangan di belakangnya dengan sikap riang. Dia kemudian mengambil langkah maju dan masuk. Salam untuk pendiri junior Master Lin. Seketika, suara ledakan keras bergema di seluruh sekte kemuliaan. Ketika semua murid di dalam mendengar suara ini, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi, ketika mereka melihat sosok itu, sama seperti murid-murid lain sebelumnya, mereka benar-benar terperangah. Salam untuk pendiri junior Master Lin. Lin Fan tidak menyangka bahwa bahkan setelah pergi selama 5 tahun, semua murid sekte kemuliaan masih akan mengenalinya. Ini adalah sesuatu yang terlalu luar biasa baginya. Itu pendiri junior Master Lin. Dia adalah yang teratas di seluruh sekte kemuliaan. Dia tampak persis seperti patung penghormatannya. Pastinya tidak ada kesalahan dalam hal ini. Saya pernah mendengar bahwa pendiri junior Master Lin telah naik ke dunia atas. Mengapa dia muncul di sekte kemuliaan sekarang? Aku tidak tahu, tapi sama sekali tidak ada kesalahan dalam hal ini. Baik itu watak, ekspresi, atau wajahnya, semuanya persis sama. Cepat laporkan ini ke Grandmaster. Para tetua juga. Namun, ada sesuatu yang membangkitkan rasa penasaran Lin Fan. Sepertinya statusnya dalam sekte telah ditingkatkan sekali lagi. Ini adalah sesuatu yang sangat misterius. Semua murid jenius dari sekte kemuliaan berdiri dengan tertib dalam barisan untuk melihat Lin Fan. Mereka semua jenius dari sekte kemuliaan. Ada yang dingin, ada yang angkuh, ada pula yang tirani. Namun, pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan hormat, pendiri junior Master Lin. Tiba-tiba, beberapa seberkas cahaya melesat dari kedalaman sekte kemuliaan. Itu Tuan Tua, Grandmaster juga ada di sini. Para tetua senior juga. Merasakan aura familiar, Lin Fan menyeringai, lalu berseru dengan tenang, aku kembali. Tuan Tua Yan, Penatua Senior Wuya, Zhong Hentian, dan banyak orang lain yang dikenal Lin Fan muncul di hadapannya. Lu Yan, yang memiliki sifat Buddhis yang mendalam padanya, Meng Hao, yang memiliki niat bertarung yang tak tertandingi, Jian Wudi, yang memiliki kehendak pedang yang melampaui batas yang terpancar darinya, dan sebagainya. Lin Fan, wajah Yan Hongyu tercengang saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan wajah keriput Penatua Senior Wuya yang tidak pernah berubah itu mulai semakin berkerut. Haha, kenapa? Apa tidak ada lagi di antara kalian yang mengingatku? Bukankah aku baru pergi selama 5 tahun? Lin Fan terkekeh. Tuan muda, Zhong Hentian sangat emosional saat dia bergegas maju. Selama 5 tahun kepergian Master Junior Lin, Zhong Hentian telah memikirkannya sepanjang siang dan malam. Dia mengira dia tidak akan bisa bertemu Master Juniornya seumur hidupnya. Tidak kusangka dia akan berhasil kembali 5 tahun kemudian. Tidak buruk, nak. Tidak kusangka kamu sekarang adalah Grandmaster. Melihat pakaian Zhong Hentian, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Zhong Hentian mengangkat kepalanya dengan gembira. Di hadapan Lin Fan, citra dirinya sebagai Grandmaster telah hilang seluruhnya. Seolah-olah dia masih menjadi bagian dari kelompok yang mengikuti di belakang Junior Master Lin, seperti di masa lalu. Adapun semua murid di sekitarnya, ketika mereka melihat Grandmaster mereka yang serius mengeluarkan ekspresi seperti itu, mereka semua sangat terkejut. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak percaya sama sekali. Adapun semua murid yang telah memasuki sekte di kemudian hari, pendiri Junior Master Lin adalah seseorang yang diceritakan dalam legenda. Di dalam sekte tersebut, ketika mereka mendengar para tetua dan senior dari generasi tua berbicara tentang kejadian di masa lalu, mereka selalu sangat terperangah. Mereka tidak percaya bahwa mungkin ada keberadaan perkasa yang pernah ada di dunia ini. Bagi semua murid sekte kemuliaan, karakter legendaris nomor 1 yang paling membuat mereka penasaran tidak lain adalah pendiri Junior Master Lin. Bab 786, kembali ke tingkat makhluk tertinggi sekali lagi. Di dalam aula utama, semua orang duduk melingkar, sangat ingin tahu tentang kejadian dalam kehidupan Lin Fan setelah dia naik ke dunia atas 5 tahun lalu, bertanya-tanya bagaimana keseluruhannya. Apakah ini benar-benar seperti yang digambarkan oleh makhluk tertinggi, di mana seluruh tempat dipenuhi dengan bahaya tak berujung yang mengintai di setiap sudut? Ya, dan faktanya, ini bahkan lebih buruk dari yang mereka gambarkan. Di dunia atas, makhluk dari ribuan ras menjalani kehidupan penindasan yang sangat rendah di bawah makhluk ras kuno, ditakdirkan untuk ditaklukkan selamanya, tanpa kesempatan untuk kembali sama sekali. Lin Fan tidak terburu-buru saat dia menyampaikan semua yang telah dia lalui di dunia atas kepada semua orang di sana dan mengatakan semuanya. Wajah setiap orang yang hadir berubah berulang kali. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ketika mereka mendengar bahwa makhluk dari ribuan ras dibantai tanpa pandang bulu dan dimakan oleh makhluk ras kuno, mereka dapat merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa mungkin ada makhluk hidup yang menakutkan di alam semesta ini.
Dengan kembalinya saya kali ini, saya siap untuk memobilisasi seluruh, kata Xuan Huang. Kita hanya dapat memiliki satu harapan jika kita bersatu, kata Lin Fan. Ketika dunia tanpa batas terbuka, bahkan segel yang diciptakan oleh Yang Maha Tinggi dan yang lainnya tidak akan berguna. Pada akhirnya, sebuah bencana akan menimpa kita. Setelah 5 tahun berada di dunia suci kuno, aku telah memikirkan semuanya dengan matang. Apa yang dikatakan Kaisar Langit Yuan saat itu adalah benar. Daripada bersembunyi dan menunggu kematian, lebih baik kita mencobanya. Sekalipun kita gagal, setidaknya kita tidak akan menyesalinya. Saat itu, Lin Fan berpikir bahwa pemikiran Kaisar Langit Yuan agak ekstrim. Namun, saat ini, sepertinya Kaisar Langit Yuan adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Karena ini sudah jalan buntu, sebaiknya mereka mencobanya. Saat ini, semua orang tetap diam. Sepertinya mereka takut dengan kata-kata Lin Fan. Bagi mereka, berita yang mereka dengar saat ini terlalu eksplosif. Bahkan jika mereka terus bersembunyi, mereka tidak bisa bersembunyi lebih lama lagi. Bersatu dalam kesatuan. Kedengarannya mudah, tetapi sulit untuk dicapai. Ada banyak sekali sekte yang didirikan di dunia Xuan Huang, dan banyak pusat kekuatan tersebar. Akan menjadi tugas yang berat untuk mengumpulkan mereka bersama-sama. Yan Hongyu berkata. Itu benar-benar masalah yang sulit. Hati manusia tidak akan pernah berubah. Bahkan jika itu terjadi pada saat-saat paling kritis, akan ada orang-orang yang mengambil risiko karena putus asa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Namun, sekarang trennya adalah sudah ditetapkan, jika orang-orang ini ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, satu-satunya konsekuensi yang menunggu mereka adalah kematian. Setelah bertarung sendirian dalam waktu yang lama, Lin Fan memang merasa sedikit lelah memikirkannya. Jika dia bisa memiliki sekelompok besar orang di bawahnya untuk melawan ras kuno, betapa menyenangkannya hal itu. Tetapi, jika memang benar demikian, maka penting bagi kita untuk bersatu. Sekte Kemuliaan adalah sekte nomor 1 di seluruh dunia Xuan Huang. Jika kita memberitahu sekte-sekte besar tentang beratnya masalah ini, kemungkinan besar mereka akan melakukannya, setuju. Namun, kesulitannya ada pada sekte-sekte jahat itu, dan semua makhluk kuat yang tetap berada di bawah radar. Mengingat posisi mereka, akan sulit untuk membujuk mereka agar mencapai kesepakatan. Dunia Xuan Huang selalu damai dan tenang. Namun, masih banyak kekuatan yang mengintai dalam kegelapan. Itu tidak seberapa. Aku akan menanganinya. Lin Fan sangat percaya diri saat ini. Mengingat kekuatannya saat ini, jika dia tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, dia akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Setelah berdiskusi dengan masa lebih lama, semua orang menempuh jalannya masing-masing. Pada saat ini, di tanah terpencil di suatu tempat. Lin Fan melayang dengan lembut di kehampaan dan mengamati seluruh tempat di bawahnya. Yang kuno, tunggu apa lagi? Tanah terpencil di sini seperti zona mati, tanpa ada makhluk hidup sama sekali. Namun, Lin Fan bisa merasakan bahwa ada makhluk yang sangat kuat yang terbaring jauh di bawah jurang. Tiba-tiba, seluruh langit berubah saat awan bergemuruh dan bumi berguncang. Aura yang sangat dahsyat menyembur keluar dari jurang yang dalam di bawah tanah. Tanah mulai runtuh dan retak, ambruk hingga memperlihatkan jurang yang begitu dalam sehingga kedalamannya tidak dapat terlihat. Telapak tangan raksasa berwarna hitam pekat menjulur dari bawah. Ketika Lin Fan melihat ini, dia bisa merasakan jantungnya berdebar juga. Kamu benar-benar sesuai dengan namamu, Yang Kuno. Tak disangka kamu telah menembus penghalang dunia Xuan Huang. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa kondisi budidaya yang kuno telah melampaui kondisi budidaya surgawi yang lebih besar, dan sekarang berada pada tingkat surgawi Azure. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi Lin Fan. Tidak ada makhluk hidup di seluruh dunia Xuan Huang yang dapat menembus kondisi budidaya surgawi yang lebih besar sama sekali. Tapi sekarang yang kuno telah melampauinya, itu cukup membingungkan bagi Lin Fan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Menguasai, sosok raksasa berdiri tegak di antara seluruh dunia. Hanya dengan berdiri di sana, aura yang terpancar dari dirinya sudah cukup untuk membuat hati seseorang merinding. Yang Kuno, sepertinya kamu sudah pulih dengan baik dalam 5 tahun terakhir. Lin Fan terkekeh. Tuan, karena tubuh saya telah rusak parah, saya khawatir tidak mungkin saya kembali ke bentuk puncak saya. Jawab Yang Kuno. Lengan Yang Kuno dikorbankan oleh Lin Fan, mengakibatkan tubuhnya rusak parah. Tidak diragukan lagi mustahil baginya untuk kembali ke bentuk puncaknya saat itu. Tidak apa-apa, kembalinya aku kali ini adalah untuk membantumu kembali ke bentuk puncakmu. Lin Fan menyapu jubahnya. Seketika, kursi abadi muncul di hadapan dunia. Pada saat kursi abadi muncul, seluruh dunia berguncang karenanya. Seolah-olah di bawah aura perkasa ini, semua makhluk hidup akan gemetar dan sujud padanya, tanpa mampu melawan sama sekali. Itulah kursi abadi. Pada saat ini, Yang Kuno sangat bersemangat melebihi kata-kata, seolah-olah dia baru saja melihat harta karun terbesar. Raungan panjang terdengar darinya saat Yang Kuno membuka tangannya. Dia dapat merasakan bahwa kursi abadi ini berasal dari salah satu ras makhluk tertinggi di zaman kuno. Di alam semesta, hanya ada 8 kursi. Setiap kursi dapat menciptakan makhluk utmos. Pusaran hitam pekat tiba-tiba muncul di dada Yang Kuno. Seketika, dia menyedot kursi abadi. CLANGGGG. Tiba-tiba, banyak rantai logam yang melilit tubuh Yang Kuno mulai bergetar hebat. Serangkaian petir tebal malah melilit tubuhnya.
ROARRR. Raungan itu mengguncang seluruh langit dan bumi saat aura yang kuno melonjak seketika. Tubuh awalnya yang sangat besar itu mulai berkembang sekali lagi. Tingkat kekuatannya mulai meningkat secara intens, seolah-olah tidak ada habisnya. Retakan, kulitnya mulai terkoyak, seolah-olah dia sedang melepaskannya dan mengalami kelahiran kembali. Kulitnya yang hitam pekat langsung berubah menjadi batu sebelum terkelupas selapis demi selapis. Sebagai gantinya adalah kulit yang sangat berkilau dan berkilau, yang mengeluarkan aura yang sangat mengancam. Kekuatan saya kembali sekali lagi. Pada saat ini, Yang Kuno berdiri tegak di antara langit dan bumi. Petir hitam pekat bergerak saat melintas dengan tidak menyenangkan, sementara matanya mengeluarkan kilatan yang sangat menakutkan. Lingkaran kekuasaan mulai meluas dengan Yang Kuno sebagai pusatnya. Keadaan surgawi tingkat 1. Keadaan surgawi tingkat 2. Keadaan surgawi tingkat 9. Keadaan surgawi tingkat 10. Keadaan Tuhan yang abadi. Ledakan. Yang Kuno mengangkat kedua tangannya dan merobek surga. PSS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 ss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 
ujung utara dunia hingga ujung selatan dunia. ARG hahaha. Yang kuno melolong sekeras-kerasnya. Seberkas cahaya yang bersinar seperti air terjun menghujani 9 surga dan menyinari tubuh yang kuno. Kursi Dewa Abadi, makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Bam, wajah Lin Fan menegang saat tubuhnya tersandung ke belakang juga. Dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan yang kuno. Faktanya, Lin Fan tahu bahwa makhluk tertinggi seperti kejam pun bisa terbunuh hanya dengan satu pukulannya. Begitulah kekuatan makhluk Utmos yang lama. Setelah kesembuhannya, fondasi kekuatan yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang sebanding dengan makhluk tertinggi pada umumnya. Hahaha, pada saat ini, yang kuno berteriak ke arah surga. Kekuatan yang hilang saat itu akhirnya kembali lagi. Bagi yang kuno, ini mirip dengan terlahir kembali. Menguasai, setengah yang kuno berlutut di tanah. Suaranya cerah dan bersinar saat dia menyapa Lin Fan, menghasilkan suara yang kasar. Bab 787, Tubuh Fisik Puncak. Dan saat ini, Lin Fan memiliki semua kartu yang dia butuhkan untuk melawan ras kuno. Di masa lalu, selama makhluk tertinggi tidak muncul, Lin Fan bisa mendapatkan makhluk ras kuno manapun sesuai keinginannya. Namun, saat makhluk tertinggi muncul, dia akan dianiaya dengan sangat buruk sampai dia harus menghindar dan bersembunyi. Dia bahkan bisa mati karena kecerobohan sesaat. Namun saat ini, baik yang kejam maupun yang kuno keduanya berada di bawah komando Lin Fan. Tidak diragukan lagi itu adalah lengan kiri dan kanannya saat ini. Bahkan jika dia berhadapan langsung dengan ras kuno, Lin Fan akhirnya bisa mendapatkan dukungan yang dapat diandalkan untuk diajak bermain-main. Mulai hari ini, Yang Mulia tidak perlu lagi takut pada makhluk tertinggi. Sejak Yang Kuno mendapatkan kembali kekuatannya, Lin Fan sangat bahagia. Tidak hanya itu, kondisi tubuh fisiknya juga akan mencapai status puncaknya. Surgawi tingkat 10, Dewa Abadi menyatakan keadaan tubuh fisik. Bahkan makhluk tertinggi pun tidak akan mampu memukulnya pada saat itu. Lin Fan menyadari bahwa kadang-kadang, dapat dikatakan bahwa sistemnya sangat buruk dan buruk. Tapi, orang tidak bisa mengatakan hal itu di lain waktu. Namun, jika ada kesempatan yang tepat, dia pasti bisa memanfaatkan fungsinya yang sakit. Yang Kuno, pukul aku. Lin Fan berkata dengan penuh semangat. Ah, wajah si kuno langsung berubah seolah-olah fakta itu belum terlintas di benaknya. Ini adalah sesuatu yang terlalu tidak terbayangkan oleh Yang Kuno. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan tuannya. Cepatlah, mulailah dengan 30% kekuatanmu, perintah Lin Fan. Saat ini, kondisi tubuh fisiknya adalah tingkat surgawi-surgawi 9. Dia masih sedikit jauh dari tingkat surgawi-surgawi 10. Namun, dengan bantuan Yang Kuno, hal ini tidak akan menjadi masalah besar. Saat ini, tingkat kultivasinya adalah tingkat surgawi ilahi 9. Dia masih agak jauh dari tingkat surgawi-surgawi 10. Dalam waktu dekat, tidak mungkin baginya untuk meningkatkannya dengan mudah. Namun, peningkatan kondisi tubuh fisik adalah cara raja untuk saat ini. Ya, setelah itu, Yang Kuno menyerang tanpa ragu-ragu. Meskipun kekuatannya hanya 30 kali lipat, bagi Lin Fan, ini bisa dibilang eksplosif. Satu pukulan menyebabkan seluruh kekosongan mulai terdistorsi. Penghalang kehampaan di dunia Xuan Huang tidak sekuat di dunia suci kuno. Oleh karena itu, jumlah kekuatan ini menyebabkan perubahan yang begitu besar hingga bisa dibilang apokaliptik. Bam, Lin Fan menerima tinju itu dengan benar. URGH. Di depan tinju ini, Lin Fan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tubuhnya langsung pecah dan berubah menjadi sepotong daging berlumuran darah. Ini terlalu mengerikan, bukan? Potongan daging itu berdenyut dan mulai berkumpul kembali. Namun, Lin Fan tidak menyangka bahwa hanya 30% kekuatan Yang Kuno sudah cukup untuk membuatnya meledak. Ini sangat mengerikan. Mungkinkah kursi abadi juga memiliki kekuatan Sein? Jika Sein yang melakukan itu, dia pasti bisa membuat Lin Fan memuntahkan darah dengan 30% kekuatannya. Namun, tidak mungkin dia bisa menyebabkan dia meledak seperti itu. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 250.000. Baiklah, ini bisa berhasil.
Pohon parasol mythical mengeluarkan sejumlah besar kekuatan hidup untuk mendukung Lin Fan, sementara laut darahnya mulai bergejolak juga. Lautan darah di dalam Firdausnya mulai bergemuruh saat serangkaian kabut darah menyelimutinya perlahan. Setiap aliran kabut darah memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Seketika, Lin Fan menjadi seperti baru. Namun, kali ini, dia menyeret yang kuno bersamanya ke dalam penciuman langit dan bumi. Mengingat kekuatan yang kuno saat ini, jika dia tergelincir atau semacamnya, dia bahkan mungkin menyebabkan bencana besar bagi seluruh dunia Xuan Huang. Lagi, saat ini, Lin Fan merasa sangat luar biasa. Ini adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Peningkatan kondisi tubuh fisiknya merupakan bentuk asuransi terbesar yang pernah ada. Bahkan jika dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menekan ras makhluk tertinggi dari kuno, setidaknya dia dapat memastikan bahwa mereka juga tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjatuhkannya. Selama dia masih hidup, dia bisa perlahan-lahan mempermainkan dan mengacau lawannya sampai mereka mati. Bam! Sekali lagi, Lin Fan berubah menjadi tumpukan daging dan darah. Astaga, kali ini adalah upaya paling menyedihkan untuk menyamakan kondisi tubuh fisikku. Namun, ini adalah hidup berdampingan antara rasa sakit dan kebahagiaan. Poin pengalaman yang meroket adalah bentuk dorongan terbesar bagi Lin Fan. Yang kuno, sedikit lebih lembut. Gunakan 20% kekuatanmu. Lin Fan harus sedikit mengakui kekalahan. Perasaan diledakkan menjadi potongan-potongan daging tidak terlalu bagus. Dan, itu juga sangat menyakitkan. Ya Tuan, ledakan. Namun tinju lain melayang. Bam! Darah dan daging menyembur ke segala arah dan bergemuruh dengan ganas. Persetan denganku. 20% kekuatannya saja sudah cukup untuk meledakkanku juga. Ini terlalu ekstrim, bukan? Lin Fan bingung saat ini. Dia tidak menyangka bahwa membiarkan yang kuno menggunakan 20% kekuatannya akan menyebabkan dia meledak juga. Jika yang kuno datang dengan semua yang dimilikinya, bukankah Lin Fan akan berubah menjadi debu? Sedikit lebih lembut. 15%, kata Lin Fan. Oke, namun tinju lainnya. Ketika tinju mendekat, Lin Fan merasa ini bisa diterima, sesuatu yang masih bisa dia pertahankan. Namun, hasilnya masih belum terlalu bagus. Bam! Seketika, Lin Fan hanya bisa merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyusup ke dalam tubuhnya. Seperti peluru yang memantul, Lin Fan menghantam dinding langit dan bumi mencium dan memuntahkan seteguk darah. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 150.000. Kekuatan yang sangat kuat. Lin Fan menyesali dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dia benar-benar mendapat penghasilan besar kali ini. Kekuatan yang kuno begitu hebat. Bahkan jika dia kembali ke dunia suci kuno, dia tidak perlu takut. Melanjutkan, Lin Fan berdiri di sana, tetapi dalam sekejap mata, tubuhnya seperti peluru yang terlempar. Untuk beberapa saat, yang kuno mulai menikmati pemukulan itu. Tubuhnya bersinar dengan gesit saat dia menghujani pukulan demi pukulan pada Lin Fan. Bam! Bam! Yang kuno, apakah kamu kecanduan pukulan ini? Dan jangan pukul wajahku. Entah dari mana, yang kuno telah meninju wajah Lin Fan. Seketika wajahnya bengkak karenanya. Ya Tuan, Lin Fan sedikit jengkel, jangan berhenti. Lanjutkan. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 150.000. Ding, tubuh Dewa Abadi naik level. Ding, tubuh Dewa Abadi level 9. Saat Lin Fan mendengar suara notifikasi, dia sangat senang. Namun, ketika dia menyadari bahwa kondisi fisik tubuhnya belum naik, dia kembali kecewa. Tapi, ini tidak masalah. Selama dia bertahan, kondisi tubuh fisiknya pasti akan terus meningkat. Suatu malam kemudian, gunakan seluruh kekuatanmu. Pada titik ini, kondisi tubuh fisik Lin Fan telah meningkat dengan kokoh. Saat ini sudah mencapai status optimal. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk meningkatkan kondisi tubuh fisiknya ke puncak. Bam! Pukulan tunggal dari yang kuno ini sangat hebat dan ganas. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di dalam bau langit dan bumi, seluruh dunia Xuan Huang mungkin akan mengalami bencana. Bam! Lin Fan meraung saat kekuatan mengerikan itu menghantam tubuhnya. Naik level, naik level. Lin Fan berteriak dengan liar saat tubuhnya dililit cahaya dewa. Cahaya ilahi ini jauh dari normal, seolah-olah ada kebijaksanaan tertinggi tentang tubuh yang terkandung di dalamnya. Ding! Tubuh Dewa Abadi naik level. Ding! Keadaan tubuh fisik, surgawi tingkat 10, keadaan Dewa Abadi. Seketika, Lin Fan merasa seolah ada sesuatu yang berbeda pada tubuhnya saat ini. Setiap potongan daging hingga setiap sel terakhir mulai bergemuruh dengan kencang. Kekuatan. Semuanya adalah kekuatan. Faktanya, Lin Fan tahu bahwa kondisi tubuh fisiknya mungkin yang terkuat di alam semesta. Ini adalah tubuh yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan oleh apapun. Ding! Selamat kepada pemilik karena telah meningkatkan kondisi tubuh fisiknya ke puncaknya. Hadiah barang spesial, dunia tak terbatas dalam satu pikiran. Lin Fan terkejut, tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Apa sih dunia tanpa batas dalam satu pikiran ini? Sepertinya ada barang bagus. Lin Fan sedikit bingung sekarang. Sudah lama sekali sejak sistem memberinya sesuatu. Memikirkan bahwa pada saat kondisi tubuh fisiknya dinaikkan ke puncaknya, itu akan memberinya sesuatu seperti ini. Ini sungguh ajaib. Bab 788 banding 1 hidup lebih buruk dari yang lain.
Dunia tanpa batas dalam satu pikiran, abaikan dan korbankan segalanya untuk membuka dunia tanpa batas, 1 dari 1 juta peluang untuk menguasai dunia tanpa batas. Enyahlah. Bajingan ini sedang menipu. Saat Lin Fan melihat ini, dia meledakkan skrinnya. Dia mengira itu bagus. Tidak disangka akan menjadi seperti ini. Peluang 1 dalam 1 juta. Mengapa tidak membuat deskripsi, kematian pasti tanpa keraguan. Itu akan membantu menghancurkan harapan siapapun dengan lebih baik. Dia kemudian melemparkan dunia tak terbatas dalam satu pikiran ini ke dalam penyimpanannya, membuangnya ke belakang pikirannya. Dia bahkan tidak mau mempertimbangkan untuk mencobanya sama sekali. Pada saat ini, kekuatan di dalam tubuhnya mendidih seperti gunung berapi. Satu pikiran bisa membuat semuanya meledak. Dengan setiap napas yang dia ambil, seolah-olah semua selnya menjadi hidup dengan cara yang paling liar, mendorong kondisi tubuh fisiknya ke status puncak. Lin Fan mengangkat jarinya. Perasaan mampu menembus seluruh kehampaan hanya dengan 1 kali angkat jarinya semakin kuat dari sebelumnya. Ini adalah jenis perasaan yang lahir dari kondisi tubuh fisiknya yang meningkat hingga batas tertentu. Mengingat kondisi tubuh fisik Lin Fan saat ini, bahkan jika dia hanya menggunakan tubuhnya untuk menyerang, dia bahkan bisa menghancurkan harta karun tertinggi. Eksistensi seperti itu hanya bisa membuatnya digambarkan sebagai bulldozer manusia seutuhnya. Mampu menghancurkan segalanya hanya dengan kondisi tubuh fisiknya saja. Meskipun yang kuno telah dilatih oleh Lin Fan, dia masih mempertahankan kesadaran dirinya. Tuan, tubuh fisikmu. Yang kuno sangat terkejut. Untuk sesaat, dia tidak dapat berbicara karena keheranannya. Bahkan sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno, dia tidak memiliki tubuh fisik yang sekuat itu. Bahkan yang kuno pun menyadari bahwa kondisi tubuh fisik tuannya telah mencapai kondisi dewa abadi saat ini. Hahaha, Lin Fan tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bahagia saat ini. Baiklah, ayo pergi. Lin Fan menyimpan yang kuno di dalam surganya. Saat ini, dia ingin mencari murid-muridnya satu persatu. Meskipun dia tidak begitu memedulikan mereka seperti yang dia lakukan pada Ziqiao dan yang lainnya, tidak peduli apapun, mereka masih terikat oleh hubungan guru-murid. Selama ini, Lin Fan selalu bertarung sendirian. Dalam beberapa aspek, dia pasti kalah. Saat ini, satu-satunya pemikiran Lin Fan adalah merawat orang-orang di sisinya sepenuhnya. Meskipun sudah pasti bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi ras makhluk tertinggi dari kuno bahkan di akhir perawatan, Lin Fan pasti bisa menyerahkan segalanya kepada mereka dengan mudah, seperti Raja Berdaulat dan yang lainnya. Kalau tidak, jika dia harus menangani semuanya secara pribadi, itu akan sangat merepotkan. Di suatu daerah pegunungan yang dalam, seorang pria yang berpakaian sangat sederhana sedang membungkuk dan membajak tanah di sepetak ladang. Tian Jiao, mengapa kamu menjalani hidup lebih buruk dari sebelumnya? Lin Fan melayang dengan lembut di kehampaan dan menatap pria di bawah. Untuk beberapa saat, dia hampir kehabisan napas. Astaga, bahkan dalam waktu 5 tahun, pria ini seharusnya baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa melepaskan begitu saja segala urusan duniawi dan mengasingkan diri ke hutan begitu saja? Tubuh Cao Tianjiao yang sedang membajak sawah tersentak sejenak saat dia melihat ke atas ke dalam kehampaan. Saat itu, seluruh dunia terdiam. Cao Tianjiao tidak percaya semua yang dilihatnya saat ini. Wajahnya yang tidak berubah mulai mengendur saat dia mulai gemetar karena emosi. Guru. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya saat alisnya berkerut. Dari mata Cao Tianjiao, dia bisa melihat perasaan putus asa yang luar biasa. Setelah itu, Lin Fan bertanya sebentar sebelum akhirnya mengetahui bahwa Tian Jiao telah terluka. Karena dia telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan, pihak lain memburunya dan membunuh istrinya. Meskipun pada akhirnya dia masih membantai pihak lain, Tian Jiao merasa hidup tidak ada artinya setelah itu. Dia kemudian memutuskan untuk mundur ke pegunungan dan menjalani kehidupan sebagai manusia gua. Hais, Lin Fan menepuk bahu Cao Tian Jiao tanpa berkata apa-apa lagi. Karena ini adalah masa lalu, dia tidak perlu menyebutkannya lebih jauh. Hanya saja Cao Tian Jiao, yang dulunya paling lincah dan ceria di antara kelompoknya, sekarang sangat serius dan pendiam. Dia adalah seseorang yang baru berusia 20-an, namun berperilaku seperti orang tua berusia 40-an. Ikuti gurumu dan pergi. Kamu adalah pria baik yang pasti bisa berdiri di puncak dunia. Keadaanmu saat ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh istrimu yang sudah meninggal, kata Lin Fan. Ya guru, Cao Tianjiao menunduk sambil berkata. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa muridnya ini masih seseorang yang tidak memiliki kemauan saat ini. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Fan membawa Tian Jiao bersamanya ke dalam kehampaan dan berangkat ke arah lain. Kota Roh Naga, keluarga Han, Zudi, kamu sampah. Tak disangka kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sesederhana itu, namun kamu masih berani untuk tetap berada di keluarga Han. Di dalam aula utama, seorang pria parubaya yang duduk di kursi kepala keluarga berteriak. Ekspresinya ketika dia melihat Zudi dipenuhi dengan rasa jijik yang ekstrim. Tubuh gemuk Zudi bergetar sesaat sambil menggenggam tinjunya erat-erat. Dia kemudian melihat ke sisi di mana seorang tamu berdiri, terlihat sangat khawatir sambil memeluk anaknya. Dia kemudian melepaskan cengkeraman tangannya. 5 tahun lalu, Zudi diselamatkan oleh nona besar keluarga Han. Dia kemudian menjadi pengawal pribadi misi ini. Akhirnya, semuanya berjalan baik secara alami dan dia sekarang bersama misinya. Namun,
Ada banyak hal yang tersembunyi di balik keluarga kaya dan berkuasa. Meskipun kekuatan Zudi cukup baik, ada banyak orang yang jauh lebih kuat darinya dalam keluarga besar. Bagaimana mungkin masih ada posisi yang tersisa untuknya? Kepala keluarga, Zudi mengakui kesalahannya. Namun, hanya saja, saya tidak sanggup menyerang wanita itu dan anaknya. Jawab Zudi. Huff, tidak tahan. Lalu apa gunanya aku membesarkanmu? Kepala keluarga Han berteriak. Setelah dimarahi, Zudi bahkan tidak berani membantah sejenak karena dia hanya bisa terus menundukkan kepalanya. Ada banyak orang dari keluarga Han di dekatnya yang bersuka cita atas kemalangannya. Sejauh menyangkut Zudi ini, yang memasuki keluarga Han melalui istrinya, mereka memandang rendah dia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ayah, tolong berhenti memarahinya. Han Lei menggendong anaknya dan menerkam sambil menangis. Huff, putri tidak berbakti, kamu telah mempermalukan keluarga Han dengan membawa pulang sampah. Bukankah kamu bilang dia punya guru? Di mana gurunya sekarang? Iya. Saat kepala keluarga Han memikirkan hal ini, dia menjadi bersemangat. Saat itu, dia mendengar dari putrinya bahwa Zudi memiliki guru yang sangat hebat. Karena itu, ia mulai mempunyai beberapa agenda sendiri. Tapi, tak disangka setelah menjodohkan putrinya dengan sampah ini, yang disebut guru itu tidak pernah muncul. Faktanya, dia belum pernah melihat pria ini satu kali pun dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah ditangkap. Sampah. Melahirkan anak perempuan juga tidak ada gunanya. Lihatlah potensi menyedihkan yang dia miliki, namun kamu tega mempertahankannya di keluarga Han. Kakek, anak dalam pelukan Han Lei itu seperti boneka porselen. Pada saat ini, dia memasang ekspresi ketakutan saat dia gemetar saat memanggil kakeknya. Diam, kepala keluarga Han sangat marah. Tidak akan pernah ada tempat bagi sampah untuk tetap tinggal di keluarga besar. Bahkan jika dia adalah putri dari putri tertua keluarga Han, itu tidak terkecuali. Pada saat ini, Zudi mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah kepala keluarga Han. Kepala keluarga Han, tolong hormati wanita dan putriku. Jika tidak, meskipun kamu adalah ayah Han Lei, aku tidak akan bersikap sopan padamu lagi. Zudi menggeram. Kenapa? Kamu sedang berpikir untuk melawan surga sekarang. Jadi, sekarang kamu pikir kamu adalah seseorang, dasar sampah. Sudah 5 tahun. Apakah kondisi kultivasimu meningkat sedikit pun? Surga yang lebih rendah tingkatnya. Jika aku pergi sekarang, aku akan menemukan banyak orang seperti itu berkeliaran di jalanan. Apa yang kamu punya? Ayah, tolong tenangkan amarahmu. Dia tidak bermaksud melawanmu seperti itu. Han Lei buru-buru melangkah masuk. Dia kemudian melihat ke arah Zudi dan menggelengkan kepalanya dengan marah. Melihat posisi menyedihkan yang dialami wanita itu, gelombang api yang tak dapat dijelaskan mulai muncul di hati Zudi. Tetapi ketika dia melihat putrinya yang masih kecil itu, dia dengan enggan menanggungnya. Huff, jika dia tidak datang melawanku, apa yang dia lakukan? Sampah tetaplah sampah selamanya. Jika aku pergi sekarang, keluarga besar mana di luar sana yang tidak akan menertawakan keluarga Han kita saat ini? Tak kusangka nona besar keluarga Han akan menikah dengan sampah. Kamu sebaiknya mendengarkan dengan baik dan baik. Jika kamu ingin tetap berada di keluarga Han, kamu sebaiknya mematuhi kata-kataku dengan benar. Jika aku memintamu melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya. Bagaimana sekarang? Ada apa dengan ekspresimu itu? Sampah akan selalu tetap menjadi sampah selamanya. Di mana gurumu yang kamu bohongi kepada kepala keluargamu di sini? Aku benar-benar ingin melihat omong kosong macam apa itu. Guru sampah bisa melatih sampah sepertimu. Diam, jangan menghina guruku. Tiba-tiba, tubuh Zudi mulai menggigil tanpa henti saat aura tak menyenangkan menyebar dari dirinya. Dia jelas-jelas gusar. Kepala keluarga Han membeku sesaat ketika jantungnya tersentak. Dia kemudian menegakkan tubuhnya dan berdiri tegak. Kenapa? Kamu marah-marah untuk menutupi rasa malumu. Kamu ingin menyerangku. Jika kamu mampu, bawalah gurumu itu ke sini. Kepala keluargamu ingin melihat kemampuan apa yang dia punya. Terserah kamu kalau begitu. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari kehampaan dan meledak di dalam aula utama. Zudi yang berdiri di sana langsung merasakan tubuhnya tersentak. Wajahnya kemudian berubah segera saat dia berbalik dan melihat keluar. Dari luar, sesosok tubuh sedang berjalan keluar dari kehampaan. Mendarat di tanah, dia berjalan selangkah demi selangkah. Guru. Suara Zudi mulai bergetar. Bab 789, dia bukan manusia. Dia adalah dewa. Lin Fan merasa ingin menangis sekarang. Ada apa dengan dunia ini? Mengapa murid-muridnya menjalani kehidupan yang lebih buruk dari yang lain? Salah satu dari mereka kehilangan cinta dalam hidupnya dan memasuki kesenjangan sejak saat itu, mengasingkan diri dari dunia luar. Salah satunya dinikahkan dalam keluarga besar oleh istrinya, tanpa kedudukan sedikit pun dan dipandang rendah kemanapun ia pergi. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain menundukkan kepalanya karena mereka adalah keluarga. Tidak peduli apa, Lin Fan sendiri adalah eksistensi terkuat di seluruh dunia Xuan Huang, seseorang yang bahkan tidak takut pada ras makhluk tertinggi dari kuno. Dan, jika murid-muridnya menjalani kehidupan yang menyedihkan, di manakah dia harus menempatkan wajahnya sebagai seorang guru? Saat kepala keluarga Han hendak berteriak, dia mendengar suara gemetar dari sampah dan kemudian mulai merenung. Guru, mungkinkah pemuda ini adalah guru dari sampah itu?
Kepala keluarga Han tidak berbicara sama sekali, duduk di sana dengan tenang dan sabar. Dia ingin melihat dari mana asal guru sampah ini. Di bawah aura pengawasan Lin Fan, segala sesuatu di dalam keluarga Han tampaknya berada di bawah kendalinya. Zudi adalah makhluk surgawi tingkat rendah yang lebih tinggi. Bagi keluarga besar, bisa dikatakan bahwa ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sangat kuat. Namun, baginya menjalani kehidupan yang tertindas juga sangat tidak masuk akal. Dengan kondisi kultivasi ini, kemanapun dia pergi, akan mudah baginya untuk menjalani kehidupan yang sangat berkembang. Bagaimana dia bisa menderita seperti ini? Zuyu, keadaanmu saat ini membuat gurumu merasa sangat kecewa. Lin Fan berjalan perlahan dan berbicara dengan tenang. Zuyu sangat emosional saat ini. Tenggorokannya tercekat karena semua hal yang ingin dia ucapkan. Namun, ketika dia mendengar kata-kata gurunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa gurunya menyalahkannya atas hal ini. Zu, kamu tidak bodoh. Dia tahu bahwa kesulitan yang dia alami saat ini akan mengakibatkan hilangnya wajah gurunya. Meskipun orang lain mungkin tidak mengetahui siapa gurunya, bagaimana mungkin Zuyu tidak mengetahuinya? Gurunya benar-benar yang paling sakit di antara semua makhluk berkuasa. Dan sebagai muridnya, dia membiarkan dirinya menjalani kehidupan yang menyedihkan. Ini hanya mencoreng nama gurunya. Guru, Han Lei berjalan cepat untuk menyambut Lin Fan. Pertama kali dia melihat Lin Fan adalah 5 tahun lalu. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya, memikirkan bahwa Zuyu benar-benar akan menghasilkan buah dengan nona besar ini saat itu. Tuan, Anda gurunya. Kepala keluarga Han angkat bicara dan bertanya. Namun, Lin Fan tidak menjawabnya, bahkan tidak repot-repot memandangnya, dan anakmu sudah tumbuh besar. Lin Fan memandangi gadis kecil yang tampak seperti boneka porselen, yang sedang bersandar di sisi Han Lei. Dia gemuk dan memiliki wajah yang imut. Dia memiliki sepasang mata raksasa polos yang bersinar seperti permata, memancarkan cahaya kekanak-kanakan. Namun, pada saat ini, ada sedikit ketakutan di matanya yang polos itu. Han Lei segera menarik anaknya ke hadapannya, Zhen, ayo, cepat panggil kakek gurumu. Kepala keluarga Han yang duduk di sana terlihat sangat buruk saat ini. Dia tidak menyangka orang ini bahkan tidak akan meliriknya sekalipun. Dengan itu, bola amarah mulai mendidih di dalam hatinya. Namun, dia masih merasa bosan dengan hal itu. Saat ini, dia ingin melihat nama seperti apa yang bisa dibuat orang ini untuk dirinya sendiri. Dia masih sangat muda, bukannya dia memiliki banyak kemampuan. Kakek guru, tangan kecil lembut Zhu Zhen mencengkeram ujung pakaian ibunya dengan cemas. Matanya yang berkilauan mengamati Lin Fan dengan cermat. Ketika nada tidak berbahayanya terdengar dengan tenang, itu menyebabkan hati Lin Fan terasa lembut. Pada saat ini, Lin Fan tidak menyangka senioritasnya akan meningkat begitu cepat. Tak disangka bahkan murid-muridnya sendiri akan memiliki anak sendiri sementara dia bahkan tidak memiliki satu anak pun. Lin Fan menyukai anak-anak, terutama anak-anak yang lucu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan mencubit pipi tembem lucu miliknya itu. Zuyu ini benar-benar memiliki kehidupan yang baik. Meskipun dia sendiri tidak terlihat terlalu hebat, tidak disangka dia akan memiliki seorang putri yang menggemaskan. Kakek guru, bisakah kamu membantu ayahku? Zhen tidak ingin melihat ayah dimarahi oleh kakek. Suara lembut dan kekanak-kanakan itu sangat polos. Lin Fan tersenyum, baiklah. Dengan adanya kakek gurumu, tidak akan ada yang bisa menindas ayahmu. Zhen, apakah ada yang kamu suka? Kakek gurumu di sini akan menghadiahkannya kepadamu. Lin Fan membelai kepala Zhen. Putri Zuyu ini memiliki potensi yang sangat buruk. Mengingat potensi seperti itu, bahkan jika dia bekerja tanpa kenal lelah dalam mengembangkan seluruh hidupnya, dia mungkin tidak bisa menjadi seorang pasca surgawi. Namun, pada saat ini, saat Lin Fan membelai kepalanya, potensinya mulai berubah secara tiba-tiba. Nasibnya yang awalnya suram dan kelam mulai terbuka bagaikan bunga-bunga indah yang bermekaran, menusuk lurus ke angkasa. Guru, Zuyu sedang melihat putrinya. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa potensi putrinya sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Jika seseorang tidak menyadarinya, mereka tidak akan bisa mengetahui perubahan yang sedang terjadi. Namun karena pernah bersama gurunya di masa lalu, Zuyu secara alami mengetahui kemampuan gurunya. Yang mengejutkannya, dia mendapati bahwa potensi terburuk yang dimiliki putrinya kini berubah secara besar-besaran. Faktanya, dia bahkan bisa merasakan bahwa pori-pori Zhen yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka, dan menyerap kiroh langit dan bumi, mengalir ke seluruh tubuhnya. Zhen paling menyukai salju. Namun, ibu berkata bahwa salju sudah berakhir, dan akan memakan waktu lama sampai aku bisa melihatnya lagi, jawab Zhen. Haha, selama Zhen menyukainya, bahkan jika surga tidak turun salju, kakek gurumu akan memberikannya salju untukmu. Mulai sekarang dan seterusnya, selama kamu menginginkan salju, Zhen, surga harus turun salju. Lin Fan menyeringai sambil mengangkat tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, langit yang awalnya cerah mulai menurunkan salju seperti bulu angsa. Kepingan salju berterbangan di mana-mana dan menutupi tanah. Kakek guru, sedang turun salju. Turun salju. Zhen, yang sedang dipeluk dalam pelukan Lin Fan, tiba-tiba mulai berseru kegirangan saat dia melihat butiran salju. Setiap orang yang mengamati benar-benar tercengang. Sekarang setelah musim dingin berakhir, bagaimana mungkin bisa turun salju?
Pada saat ini, wajah mereka semua memerah sambil melihat Lin Fan bersamaan dengan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh pemuda itu? Ini belum berakhir, haha. Biarkan kakek gurumu mencarikanmu beberapa teman. Lin Fan membuka telapak tangannya. Seolah kepingan salju di luar tertarik oleh sesuatu yang tidak terkendali, mereka terbang ke dalam rumah dan mulai berputar di telapak tangannya. Masa tidak tahu lagi apa yang ingin dilakukan pemuda ini? Tapi, hal yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Kedua kepingan salju itu tiba-tiba tampak memiliki kehidupannya sendiri, berubah menjadi dua peri kepingan salju seukuran telapak tangannya. Baiklah, keluar dan mainkan sekarang. Lin Fan menurunkan Zen-Zen, yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan yang sangat besar saat ini, memungkinkannya untuk mengikuti kedua Snowflake Elf itu keluar. Mengingat kemampuan Lin Fan saat ini, menciptakan sesuatu bukan lagi hal yang sulit. Meskipun itu hanya kepingan salju biasa, Lin Fan dapat memberikannya hadiah kehidupan. Meskipun menjadi murid Lin Fan, Zuyu masih menyaksikan dengan mata terbuka lebar pada kenyataan bahwa gurunya dapat menciptakan kehidupan dengan begitu mudah. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu bahkan lebih mencengangkan bagi sebagian besar keluarga Han. Kepala keluarga Han sangat ketakutan hingga terjatuh dari kursinya. Wajahnya terkejut saat ini, dengan mulut ternganga seolah-olah dia sangat ketakutan. Baiklah, seperti yang kamu inginkan, Yang Mulia ada di sini. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepada Yang Mulia. Lin Fan tidak senang atau marah, memasang ekspresi tenang. Namun, hanya dengan berdiri di sana sendirian, dia menciptakan tekanan yang sangat besar bagi semua orang dari keluarga Han. Serangkaian prestasi ajaib yang dia lakukan sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk membantu seluruh keluarga Han. Ini bukan lagi manusia, ini adalah dewa. Bab 790, Perubahan Besar dalam Sikap. Pada saat ini, semua orang dari atas hingga bawah keluarga Han terkejut. Mereka tidak bodoh, mereka tahu bahwa pemandangan yang baru saja mereka saksikan beberapa saat sebelumnya terlalu menyakitkan. Memegang kendali atas surga, menjadikannya salju sesuai keinginannya, menciptakan kehidupan dari salju. Ini adalah hal-hal yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Bukankah kamu ingin melihat Yang Mulia? Dan sekarang Yang Mulia ada di sini, kamu jadi diam sekarang. Terhadap keluarga Han ini, Lin Fan benar-benar tidak memiliki niat untuk melakukan banyak hal. Tidak peduli apapun, keluarga Han ini dipilih oleh muridnya sendiri. Mengingat kondisi budidaya surgawi tingkat rendahnya, tentu saja tidak menjadi masalah baginya untuk ingin meninggalkan keluarga Han. Namun, Zuyu memilih untuk tetap atas kemauannya sendiri. Satu pihak rela menanggung hinaan sementara pihak lain menghujani hinaan. Tidak ada yang bisa dikatakan mengenai hal ini. Namun, tidak peduli apa, Lin Fan masih harus mendapatkan kembali wajah muridnya. Kalau tidak, dia akan mengalami penindasan selama bertahun-tahun tanpa hasil. Wajah kepala keluarga Han berubah drastis. Tiba-tiba, dia tersenyum, senior, ini salah paham. Ini hanya salah paham. Segera, kepala keluarga Han berdiri dan bergegas ke sisi Lin Fan. Pada saat yang sama, kepala keluarga Han merasa sangat tidak enak saat ini di dalam hatinya. Zudi, jika kamu memiliki guru yang kuat, mengapa kamu tidak bekerja lebih keras untuk membuktikan hal ini kepada kami? Meskipun sulit bagi kami untuk mempercayai Anda, kami tidak akan memilih untuk tidak mempercayai Anda jika Anda juga lebih serius. Dulu ketika kepala keluarga Han setuju untuk membiarkan putrinya menikah dengan Zudi, hal ini terutama karena fakta bahwa Zudi memiliki seorang guru. Putrinya pernah memberitahunya bahwa Zudi memiliki seorang guru yang sangat berkuasa. Kekuatannya melebihi kekuatan biasanya. Dengan itu, kepala keluarga Han mempunyai agenda. Jika memang benar demikian, bukankah keluarga Han akan mendapatkan dukungan yang lebih kuat saat itu? Terlebih lagi, hubungan putrinya dengan pria ini juga semakin tidak terkendali. Karena itu, kepala keluarga Han mengambil inisiatif dan langsung menikahkan putrinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, kepala keluarga Han mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak beres. Apakah Zudi benar-benar punya guru? Orang ini bahkan tidak muncul di hari pernikahan Zudi. Bagi kepala keluarga Han, hal ini tiba-tiba terdengar tidak dapat dipercaya. Dan kemudian, rasa malunya berubah menjadi kemarahan saat dia membuat dirinya sendiri menjadi marah. Dia merasa ditipu. Jika Zudi benar-benar memiliki guru yang kuat seperti yang disebutkan, bagaimana mungkin pria itu tidak muncul di hari pernikahan muridnya sendiri? Oleh karena itu, kepala keluarga Han menjadi semakin marah setiap kali dia memikirkannya. Dia tidak hanya kehilangan seorang putri, dia tidak mendapatkan imbalan apapun. Karena itu, dia tidak pernah memperlakukan Zudi dengan hormat sejak saat itu. Oh, kesalahpahaman. Lin Fan mengangkat satu sisi alisnya dan memberikan jawaban yang panjang dan menyiratkan. Senior, ini benar-benar kesalahpahaman. Meskipun Zudi adalah menantuku, dia sama baiknya dengan putraku. Dan alasan menikahkan putriku dengan Zudi adalah karena aku menyukainya. Kepala keluarga Han menjelaskan dengan tergesa-gesa saat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa semua yang dikatakan Zudi adalah nyata. Dia benar-benar memiliki guru yang kuat. Jika dia sudah lama mengetahui hal ini, dia tidak akan berani bertindak begitu berani bahkan jika dia punya 10 nyali. Dia bahkan akan menyukai Zudi seolah dia adalah harta karun. Bagaimana mungkin dia bisa membuat Zudi dianiaya seperti itu?
Menikahlah. Lin Fan mengerutkan alisnya, bertingkah seolah dia tidak senang. Wajah kepala keluarga Han membeku saat wajah lamanya menjadi pucat. Dia menyadari bahwa dia mengatakan hal yang salah secara tidak sengaja. Tidak, maksudku menikah. Menikah. Semua orang dari keluarga Han menundukkan kepala saat ini. Mereka juga telah mengejek dan menghina Zhu di sebelumnya, tetapi saat ini, mereka semua tutup mulut. Di saat yang sama, mereka merasakan hati mereka menggigil. Kepala keluarga Han pasti tidak akan mengalami apapun padanya karena dia memiliki seorang putri yang mendukungnya. Namun, jika Zudi mengeluh dengan menyedihkan kepada gurunya tentang semua keluhan yang dideritanya selama ini, maka mereka bisa saja dihukum. Han Lei melihat ayahnya sendiri begitu ketakutan, dan bahkan tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Bagaimana bisa ayahnya sendiri bersikap seperti itu? Ayo, menantuku yang baik sayang, sifat ayah mertuamu yang tidak bagus. Aku harap kamu tidak memasukkannya ke dalam hati. Kepala keluarga Han menghampiri Zudi dan menepuk telapak tangan Zudi dengan tulus dan sungguh-sungguh. Aku hanya punya satu anak perempuan tersayang. Tentu saja, aku berharap dia tidak menikah dengan pria yang salah. Meskipun biasanya aku mungkin sedikit lebih kasar padamu, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Mungkin itu yang aku lakukan, memperkenalkan diriku mungkin salah sebagai ayah mertua, tapi aku yakin kamu tidak akan menentangku, kan? Kepala keluarga Han seperti orang yang telah berubah saat ini. Dari cara dia berbicara hingga ekspresi wajahnya, segalanya telah berubah total. Dia ramah dan baik hati saat ini. Zudi merasa agak sulit beradaptasi dengan perubahan sikap kepala keluarga Han yang tiba-tiba. Saya tidak akan berani melakukannya. Bagaimanapun juga, kepala keluarga Han adalah ayah mertua Zudi. Dia secara alami akan membantunya mempertahankan wajahnya. Oh, ada baiknya kamu tidak menentangku. Begitu aku mencapai usia 100 tahun, aku masih harus mempercayakan jubah keluarga Han ke tanganmu. Melihat ekspresi wajah ayahnya, hati Han Lei melembut. Dia kemudian melihat ke arah Zudi. Ketika dia melihat tatapan Han Lei, dia mengerti apa yang harus dia lakukan segera. Guru, ayah mertuaku telah memperlakukan Leier dan aku dengan baik. Tolong biarkan masalah ini selesai. Zudi mengetahui sifat gurunya, yang sangat pendek hingga ekstrim. Jika ini terus berlanjut, keadaan pasti akan berdampak buruk bagi keluarga Han. Namun, hal yang paling bisa dia lakukan hanyalah memohon kepada mereka, itu saja. Karena kamu mengatakan itu, maka ini akan menjadi akhir. Jawab Lin Fan. Bagaimanapun juga, ini adalah urusan keluarga Zudi. Apakah kepala keluarga Han memperlakukannya dengan baik atau tidak, itu tidak masalah bagi Lin Fan. Lagi pula, dengan kehadiran Lin Fan yang represif, bahkan jika dia tidak ingin memperlakukan Zudi dengan baik, dia harus melakukannya, kecuali dia lelah hidup. Saat kepala keluarga Han mendengar ini, dia menghela nafas lega. Dua gerakan Lin Fan telah mengguncang seluruh keluarga Han. Jika mereka membuat marah orang ini, itu pasti akan menjadi sebuah tragedi. Baiklah, Zudi, ikutlah dengan gurumu untuk mencari saudara muridmu yang lain. Sekarang setelah masalah ini diselesaikan hari ini, Zudi pasti tidak akan menemui kesulitan apapun di keluarga Han di masa depan. Ya, jawab Zudi. Setelah itu, Zudi mendudukkan Han Lei dan pergi bersama Lin Fan. Saat Lin Fan pergi, kepala keluarga Han terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan bernapas dengan berat seolah-olah dia tidak bisa lagi menahan tekanan sekuat itu. Tidak disangka guru Zudi sekuat ini. Kepala keluarga Han berseru gembira. Ayah, aku sudah lama memberitahumu bahwa guru suamiku sangat kuat. Alasan mengapa dia tidak muncul dalam 5 tahun terakhir adalah karena dia telah naik ke dunia atas. Han Lei akhirnya bisa meletakkan sebongkah batu besar di hatinya juga. Naik, saat kepala keluarga Han mendengar ini, dia membenci dirinya sendiri di dalam hatinya. Mengapa dia tidak memilih untuk mempercayai hal ini sejak dulu? Jika ya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia sudah lama berusaha membangun hubungan yang baik dan langgeng dengan menantunya ini. Hasil dari hal itu sekarang tidak terpikirkan. Tapi sekarang setelah kepala keluarga Han memikirkannya, belum terlambat untuk mulai membangunnya sekarang. Han Lei adalah putrinya sendiri dan Zudi adalah menantunya. Ini adalah fakta yang bahkan tidak dapat disangkal oleh surga. Baiklah, jadi, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk membangun diri kita sendiri dan membuat kemajuan mulai sekarang. Jika kita menghadapi masalah apapun yang tidak dapat kita selesaikan, apakah menurut Anda menantu laki-laki saya ini dapat membantu untuk menyelesaikannya? Dan bahkan jika menantu laki-laki ini tidak dapat mengatasinya, kita dapat mencari bantuan gurunya, bukan? Ayah, berhentilah membayangkan sesuatu. Guru Zudi tidak menyukai keributan yang tidak perlu, dia juga tidak suka melakukan kejahatan. Jawab Han Lei. Putriku, bagaimana gambaran ayahmu? Baiklah, itu saja sekarang. Aku harus pergi menemani cucuku ini sekarang. Han Lei melihat segala sesuatu di hadapannya. Meskipun dia tahu bahwa ini semua karena guru Zudi, dia juga merasa puas dengan hasilnya. Zudi, bukan karena gurumu di sini ingin mencaci makimu. Tapi, bagimu untuk hidup sampai menjadi seorang pria, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Di dalam Firdausnya, Lin Fan berbicara. Zudi mengangkat bahunya, mengungkapkan rasa malunya. Guru, saya tidak bisa melakukan apapun. Baiklah, kita berhenti di situ saja.
Pergi dan temani Tian Jiao. Anak itu telah melalui banyak hal dan sekarang menjadi putus asa. Kita harus membantunya keluar dari kekacauan mentalnya ini, kata Lin Fan. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.